dipantau yang terbaik, diundang ke situ latihan tambahan loh ya. Jadi bukan klub tapi latihan tambahan 1 kali seminggu untuk kita memantau gitu. Jadi contohnya Podolski waktu masih kecil karena datang ke extra training diajarin boleh makan ini, jangan makan ini dari kecil. Makanya pemain kita yang cowok pun gimana kalau mereka dari SSB langsung ke timnas? Kalau tidak ada akademi yang bagus, kalau tidak ada pengajaran, bagaimana kita bisa menuntut mereka untuk ngerti makanan yang baik, yang nggak baik, sikap profesional gimana? Pada saat mereka ketemu iklan, ya, yang terkenal iklan sosis, apa itu mitos itu? No, bukan. Sekarang podcast kita ada cerita asyik buat kamu dengar. Tertawa bersama, mari kita bicara. Mama dan Rifan teman setia. Ayo dengarkan, biar makin paham. Ada cerita asyik buat kamu dengar. Sobat Sporty, mari tertawa bersama. Podcast 77 teman setia. Halo Sobat Sporty, kembali lagi di podcast terbaik di Republik Indonesia, di bawah langit Ibu Pertiwi, di ASEAN, di Serbia, Montenegro, Mali, Spanyol, Mali, Brazil. Kami yang terbaik dari podcast-podcast olahraga di seluruh dunia ini. Kami juga lebih bagus daripada Mars. Kami lebih bagus semua. Kami lebih bagus daripada apa itu yang banyak hatersnya, Justol. banyak hatersnya. Kami juga lebih bagus daripada DPI. Kami lebih bagus daripada Ruang Taktik, Garis Tengah, Fantasista, apa lagi ya? Kami lebih bagus daripada akun-akun futsal. Akun-akun futsal. Hey, bro. Selama belum tahu pemain namanya Tenggo, Anda belum mengerti futsal. Ya. Siapa yang mengantarkan Hector Souto ke hotelnya? Saya. Satu mobil. Mau sign kontrak. English. Asisten manajer khusus free time. Saya. Kami juga lebih bagus daripada tata kelola sepak bola Indonesia. Regulasi pemain asing di Indonesia. Regulasi pemain asing 8 orang. Regulasi jadwal udah nggak berubah-berubah. Jadwal udah nggak berubah-berubah. Udah cukup aman nih. Kami lebih bagus daripada pertandingan di akhir-akhir Liga 2 dan Liga 3. Betul. Kami juga lebih bagus daripada keputusan Komdis. Yang menganulir pertandingan melalui rapat. Ya. Emang situ Inter Milan. Menganulir sudah itu lewat. Udah cukup Ya? Cukup. Oke. Hari ini kita juga mengakomodir banyak keinginan netizen. Sepak bola Grassroots dan wanita. Kan mereka waktu jangan bola dulu, jangan sepak bola mulu dong. Iya. Ke futsal. Futsal kita udah beres. lengkap dan jilid-jilid. Tetap berlanjut. Habis itu permintaan lagi. Jangan sepak bola doang, futsal doang. Sepak bola wanita mana? Pikirkan. Dia nggak tahu. Dia nggak tahu kita pernah ngundang Zahra Musdalifah, Ade Mustika, Sabrina Dressler, Shalika Aurelia pernah datang ke sini. Kita udah duluan sebelum kalian ngomong. Sebelum kalian ngomong sepak bola wanita, kita udah duluan memikirkan itu. Jadi udahlah. Hari ini kita sepak bola wanita lagi. Dan grassroots. Oke. Karena 2 orang ini penemu bakat-bakat lokal juga. Oh. Dan sekarang juga lagi di sepak bola wanita. Pas. Pembinaan ini udah lengkap. Aman udah. Podcast ASEAN nanti akan muncul lagi kemarin. Safi Sali, Noh Alamsa. Besok ada seseorang yang kalian dari Thailand dong. Kita datangkan. Gak sulit. Gampang bro. Oke. Langsung sih kita perkenalkan. Inilah dia. Teddy Cahyono dan Coach Timus Numan. Apa kabar Pak Teddy? Baik. Coach Timus sehat? Thank you, terima kasih. Lengkap ini. Langsung 2 bos. Langsung 2 ya. Terakhir kita 2 itu yang bahas kekuatan atlet ya. Itu Matias Ibo dan Tara Budiman. Oh, adik saya itu. Iya, betul. Itu membahas kekuatan fisik. Saya pelatih pertama kali itu umur 16 tahun. Oke. Matias umur 11 tahun. Dia strikernya saya. Oh, Matias strikernya. Itu di klub apa tuh? Antar desa, Bos. Ini 17 Agustusan. Masih 16 tahun. Pelan-pelan, jangan gas. Waktu itu manajernya Pak Teddy ya? Iya, Gala Desa namanya. Pak Teddy juga masa langsung Persib. Pelan-pelan lah. Kalian juga aku merhatiin kan dari awal banget. Betul. Ya. Itu makanya yang ACC saya ke sini tuh Brandon bilang, "Oke, kalau mereka oke, Pak. Datang, Pak." Oh, Brandon semua. Tapi kita berdua nih ada benang merahnya atau?
Apa tuh? Sama-sama dari Malang ya. Oh iya Satu benar. sekolah. benar. Satu sekolah. Iya, Pak Teddy udah pernah datang juga udah bilang di Malang. Satu sekolah di Di Malang, satu SMA. SMP. SMP. Iya. Sama Iya, SMP-nya SMP sama. sama. Tapi SMP-nya beda tingkatan. Beda. Oh, beda tingkatan. Tapi dekat banget rumahnya orang tuanya Iya. Pak Teddy, dekat banget sama masih satu kawasan dengan rumahnya saya. Oh. Oh, Kostum itu lahirnya di Malang ya? Di Kediri lahirnya, tapi cuma numpang lahir. Oke. Untuk tinggalnya di Batu dong. Aku ngiranya orang Jerman. Iya. Lahir di Jerman serius. Enggak, saya enggak lahir di Jerman. Lahirnya di sini. Jawa Timur, Lahirnya bro. sini. Langsung bule. Iya. Iso ngomong Gimana dong? Gimana? Itu mah genetik udah deh. Udah bukan iso urusan ngomong kita. Jawa, iso Lahir. ngomong Jawa. Iso. Jangan dites, saya nggak mau. Biasanya orang-orang kalau di mana gitu misalnya, Yus ada sama teman kan. Iya. Kamu yang ngerti, aku bisa bahasa Jawa. Iya. Jadi mau nunjukin ke temannya kan, Iya, bahwa Ini bisa saya bisa bahasa bahasa Jawa Jawa, gitu iya. kan. Jadi langsung ngomong ke saya tuh ngomong bahasa Jawa, tapi itu mancing-mancing, maksudnya supaya dia ngerti gitu kan. Malah sama aku malah tak jawab bahasa Inggris, malah gitu. Bahasa Jerman. Danke son. Oke. Pak tadi Pak, kegiatan apa Pak setelah tidak di Persib Bandung Pak? Sekarang Persib juara langsung caw. Cowok Iya. banget gawat. Lagi ngapain sekarang, Pak? ya sekarang lagi fokus untuk mengembangkan sepak bola putri. Jadi dari Jarum Foundation kita fokus melalui Make Life Soccer Challenge mengembangkan sepak bola putri. Kita udah melakukan di 8 kota, masing-masing kota 2 series, dan jumlah peminatnya juga pada saat seri kedua itu meningkat 2 sampai 3 kali lipat. Ya itu memang menunjukkan bahwa sangat menggembirakan antusiasme dari adik-adik putri kita untuk bisa berkompetisi di usia 10 dan usia 12. Itu pemasalan. Jadi kita bukan antar SSB karena belum sampai situ. Iya, iya, Cewek ini masih nggak seperti cowok. Kalau cowok misalnya dia main di desa atau dia main di sekolahnya, dia seneng banget, dia cari SSB itu udah kayak gitu. Masalahnya kalau di cowok, SSB tidak terkoneksi dengan akademi klub pro. Itu masalah cowok. Itu PR untuk cowok. Nah, kalau untuk cewek PR-nya ini di bawah banget. Nggak ada yang main. Nggak ada SSB-nya. Nggak ada yang main. Nggak ada SSB karena nggak ada pemainnya. Makanya kita buat antar SD, U10, U12 supaya pemasalan dulu gitu. Pengenalan terhadap sepak bola, pemasalan, nanti U14, U16-nya baru antar SSB. Berarti menaikkan minatnya dulu ya. Iya. Baru habis itu kemudian arahin mereka ke arah yang benar gitu. Betul lah, mungkin karena kan Liga Putri ini kan stop sejak 2019. Betul. Itu terakhir, setelah itu udah nggak ada lagi. Jadi makanya bahwa yang dibuat adalah pemasalan dulu supaya bibitnya ada, anak-anak udah mulai suka untuk mulai bermain bola. Tadi berjenjang, sekarang antar SD 10-12. Tahun ini rencana bulan April U14, U16. Itu se-Indonesia. Jadi 10 kota di Pulau Jawa plus 6 region di luar Pulau Jawa. Dan itu akan berlangsung dari bulan April sampai dengan bulan Juni. Dan nanti akan ada All Star final di bulan awal Juli. Jadi memang dibuat secara berjenjang. Karena ini memang suatu platform, karena setelah itu di tahun 2026 rencana Liga Profesional Putri akan bergulir termasuk U18-nya. Jadi secara jenjang itu akan berkesinambungan. Tapi berapa nih target penyaringan yang didapat? Misalnya kayak kita butuhkan sebenarnya untuk awalan ini 10 dan 12 tahun 1000 pemain misal ya. Target angka itu ada nggak sih? Butuh berapa banyak pesepak bola wanita yang ikut main di usia itu gitu? Kalau dari bosnya Jarum, Pak Victor tuh enggak pernah ada angka yang cukup. Harus lebih dan lebih lagi. Itu jadi di-push, bagusnya di situ, di-push semua anak buahnya, di-push untuk bisa mengatasi kendala yang ada supaya angkanya meningkat gitu. Jadi nggak gampang bilang oke, good, cukup gitu. Jadi kita pengen sebanyak mungkin gitu. Jadi sebagai contoh 2023 kita mulai di Kudus. Hanya ada 1 pemain cewek di Kudus tuh, Syifa namanya, Asyifa. Dia main sama cowok. Jadi mirip kayak Claudia, selalu main sama cowok.
Si Syifa ini satu-satunya di Kudus yang main. Sekarang 2.200 anak di Kudus main bola, cewek. Gitu. Itu di Kudus doang. Di daerah-daerah lain, series pertama seperti tadi Pak Teddy bilang masih kesulitan. Series kedua udah double, triple. Itu menunjukkan cewek juga pengen main bola gitu. Dan saya ngelihatnya karena saya kan pernah pelatih timnas putri 2008 ya waktu itu ya. 2008 udah lama banget. Udah beda banget yang main bola nih. Sekarang cewek main bola itu bukan apa statement sosial, apa statement inilah gimana, bukan. Seneng bola aja. I love football, that's why I play football gitu. Bukan karena apa hal-hal lain gitu. Jadi cewek yang sekarang main bola, yang tomboy itu ada, tapi nggak dominan lagi. Kebanyakan justru kayak Claudia gitu, atletis. Bahkan suka aja ya. Iya, bahkan ada yang seperti Ika, ya kan? Safira Ika kan feminin banget gitu. Itu yang kita inginkan. Semua silahkan main bola asal seneng aja gitu. Dan kalau senang, orang tua support dong gitu. Karena kalau memang dia suka apa, ya orang tua seharusnya support selama ini masih positif gitu kan. Bola itu positif banget kalau diarahkan dengan positif. Benar, ya. Itu cowok cewek sama. Makanya saya selalu bilang cari SSB itu selalu yang utama itu pelatihnya siapa. Jangan lihat fasilitas. Nomor 1 itu pelatih. Nomor 2 itu teman-temannya siapa. Karena pedang mengasah pedang secara teknis, tapi juga secara karakter. Jadi kalau cari sekolah, cari SSB itu sama. Fasilitas itu yang biasanya di nomor 1 kan. Menurut saya itu harusnya nomor 3 gitu. Kenapa? Kalau kita dapat pelatih yang jelek, yang marah-marah, yang nyuruh curi umur, itu merusak karakter anak gitu. Tapi kalau dapat pelatih yang bagus, dia mengembangkan karakter anak. Lewat bola itu terlebih lagi daripada sport lain. Karena contohnya kalau volley, contohnya ya, kan nggak bergesekan, nggak ada emosinya beda gitu loh. Emosinya beda. Bahkan basket aja masih karena banyak sekali peraturan yang tidak memperbolehkan benturan dan sebagainya, itu akhirnya emosinya beda gitu. Kadang terjadi sih, tapi kan sangat-sangat minim dibanding bola. Jadi bola itu bisa untuk menguasai emosi, bisa untuk kerjasama, bisa untuk berhubungan dengan berbagai strata sosial, macam-macam keuntungannya gitu loh. Termasuk Pak Teddy kapan hari kirim saya statistik menarik, 85% cewek yang berada di posisi kepemimpinan di company apa aja ya, institusi apa aja, 85% punya latar belakang olahraga. That's how important sport is. Makanya nih sport 77. Pak Teddy tahu nggak kenapa namanya sport 77? Tahu nggak? Ayo. Nggak tahu saya. Itu 7 hari 7 malam sport. Kok bisa coach tahu? Kok bisa coach tahu? Saya punya agen-agen di mana-mana. Oke teman-teman, hari ini kita sebelum Sport 77. sebelum saya ke sini, saya sudah ada di sini. Arema bos. Nggak kemana-mana, ada di mana-mana. Kok bisa tahu lagi? Karena Brandon main di Arema harus gitu dong. Kok bisa tahu ya? Nah sebenarnya gini juga untuk menambahkan tadi ya, bahwa selain dengan olahraga itu kan membentuk suatu karakter building. Ada nilai-nilai tertentu yang kita dapat dari olahraga. Makanya tadi ada statistik bahwa 85% perempuan yang menjabat posisi atas berasal dari latar belakang olahraga. Tapi yang kita sekarang sedang lakukan adalah kita membangun suatu ekosistem. Ya, membangun suatu ekosistem piramida mulai dari pemasaran tadi sampai dengan ke puncaknya liga profesional kan. Tapi kan selain itu bahwa ada satu hal yang penting, bahwa begitu wadah itu ada. Wadah dalam arti adalah turnamen yang secara konsisten dilakukan. Secara terjadwal ada. Si anak-anak ini tahu siapa yang menyelenggarakan. Kualitas dari penyelenggaraan seperti apa. Begitu event ini dilakukan secara konsisten, maka itu akan memacu anak-anak ini, saya tahu nih 3 bulan lagi saya bermain. Yang awalnya saya cuma latihan di sekolah, karena saya punya passionate, saya ingin jadi pemain bola, saya ikut SSB. Dan itu terbukti ada. Karena kita udah menjalanin, udah 1,5 tahun ya. Itu ada. Jadi yang tadi yang seperti Coach Timo bilang, di seri 1 mereka baru
Pengenalan lah. Pengenalan menendang bola. Tapi anak yang sama di seri kedua 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian udah bisa main bola karena ternyata mereka menambah jam latihan ikut SSB. Oke. Itu yang kita selalu tekankan. Saya selalu tekankan udah jadi evangelis sepak bola putri deh saya. Jadi ke setiap anak, setiap lapangan ngomong kamu harus cari SSB. Kamu harus latihan di rumah. Sekolah nggak boleh cuma latihan 1 kali seminggu atau bahkan buka tutup. Makanya kita bikin 2 1 tahun. Kenapa? Karena kalau cowok kan kita bikin kalau event-event cowok perhatikan kan paling 1 kali setahun di satu kota. Ini kenapa 2 kali? Karena cewek nggak ada lagi event lain gitu loh. Jadi dan kalau eventnya cuma 1 kali, takutnya nanti mereka buka tutup. 2 minggu sebelum turnamen kita latihan, nggak bisa dong, gitu. Jadi makanya kita bikin 2 series. Kenapa? Kita pengen mereka latihan di sekolah, di rumah, sama di SSB. Itu triangle yang penting banget. Dulu sama Brandon saya juga sama gitu. Ngomongnya sama Brandon, papa ndak mau nyuruh-nyuruh kamu, ndak mau berkelahi sama kamu gara-gara sepak bola. Lebih penting kamu anakku daripada kamu jadi pemain bola. Lebih penting hubungan baik sama anak saya daripada dia jadi pemain bola. Lagi pula dari pengalaman saya, yang harus didorong-dorong, yang harus disorong-sorong, nggak jadi. Yang jadi itu yang punya kemauan sendiri gitu. Intrinsik sendiri gitu. Nah itu yang akhirnya mereka itu yang akhirnya cari SSB, kemudian latihan sendiri di rumah gitu. Itu yang kita mau edukasi. Harapannya SSB itu bukan bikin SSB khusus putri, enggak. Bikin kelas putri. Berarti SSB udah punya yang nih. Ada, tapi ada kelas putrinya. Ada kelas putrinya. Misalnya kita taruh di Jakarta Asiop gitu lah. Dia punya kelas putrinya. Nah, itu harapan kita seperti itu. Tapi gini, kelas putri tadi terjadi karena ada eventnya, ada wadahnya. Oke, ya kan. Jadi sehingga muncul pemain. Sehingga muncul tadi minat dari adik-adik putri untuk main bola. Jadi sehingga ada kelas karena demand-nya ada. Tapi selama ini kan yang tidak ada wadahnya tadi. Begitu wadah ini ada, itu akan menjadi magnet bagi anak-anak adik-adik kita ini untuk sekarang setiap tahun di Jakarta atau di kota-kota yang lain ada 2 kali loh turnamen. Ya udah akhirnya timbul demand, permintaan dari adik-adik kita untuk latihan di SSB. Dan itu begitu ini bergulir kayak bola salju, ini akan perlahan makin banyak minat-minat adik-adik putri kita untuk berlatih. Contoh ya di Bandung nih ada ya, maksudnya di seri 1 ada anak yang sekolah di suatu sekolah, dia hobi bola, jago main bola, tapi sekolahnya tidak ikut Make Life Soccer Challenge. Pindah loh, pindah sekolah supaya bisa main. Jadi orang tuanya sampai memindahkan anak ini sekolah untuk bisa ikut ke Make Life Soccer Challenge yang di Bandung. Ada yang di Jogja datang 2 jam setengah. 2 jam setengah. Di Kudus ada yang dari Rembang, dia pelatihnya jual kambing. Pelatihnya punya kambing 11, sekarang tinggal 10. Itu dedukasi guru-guru olahraga itu yang luar biasa banget. Jadi kita bagian daripada program ini kita mengedukasi guru-guru olahraga. Jadi ada 3 hari intensif course sama saya, coaching klinik itu 12 sesi 3 hari, jadi intensif banget. Jadi bukan apa ya, ini bukan lisensi ya, ini bukan sesuatu yang official lisensi dari PSSI atau apa, tapi mempersiapkan kalau nanti dia mau ngambil lisensi D, atau kalau dia sudah punya C, dia nerusin ke B itu dapat bekal. Karena ini sangat spesifik untuk cewek yang tidak bisa main bola, gimana caranya bisa main bola. Itu satu. Spesifik lagi, lapangan saya coach, lapangan desa sekolah saya itu cuma 20 kali 10 coach. Gimana saya bikin latihannya? Harus praktis banget, harus sesuai kenyataan di lapangan. Makanya kita waktu bikin di Kudus itu pertama kali, saya nggak langsung bikin coaching kliniknya, jalan ke 20 sekolah untuk ngelihat ada yang kelasnya bagus, ada yang lumayan, ada yang jelek banget. Jadi pada saat coaching klinik udah dibekali sesuatu yang bisa mengatasi masalah-masalah mereka gitu. Jadi sangat praktis gitu. Itu bagian daripada program kita. Satu lagi, pemain-pemain terbaik di setiap kota. Terbaik itu hati-hati saya ngomongnya ya, karena masih potensial ya. Karena memang betul-betul baru mulai, mereka ini di awal perkembangan mereka gitu. Nah, tapi yang kita anggap potensial kita masukkan yang namanya extra training. Jadi bukan SSB, kita tekankan garis bawahi, italize,
bold bahwa ini bukan SSB, kita netral, kita hanya mau menciptakan pemain lewat wadah Milk Life Soccer Challenge ini dan nanti Hydroplus U14 U16. Kita nggak mau dianggap punya klub gitu atau ini pemain-pemain kita gitu. Bukan, ini pemain untuk semua, untuk silahkan dipakai siapapun gitu. Nah, di setiap kota kita bikin yang namanya extra training. Jadi mereka latihan di harapannya di SSB, di sekolah, di rumah, plus sekali seminggu extra training. Ini mengadopsi di Jerman ada 100 poin scouting point di Jerman. Itu satu kali seminggu mereka ketemu pemain-pemain terbaik di region mereka. Kalau di Jerman tuh per 100 km diameter. Kayak Bavarian sendiri Ya, gitu. radius sorry, kalau radius 50. Radiusnya 50 kalau nggak salah atau 100 saya lupa. Pokoknya itu seluruh Jerman itu ada bunderan itu. Saya ke DFB itu di seluruh Jerman itu ada bunderan itu. Jadi pemain-pemain yang berbakat di region itu dipantau satu kali seminggu. Jadi pemain-pemain kayak Podolski. Dipantaunya lewat apa? Liga ya? Atau kompetisi ya? Dari liganya kompetisi yang ada di regional itu regional, ya? Itu dipantau yang terbaik, diundang ke situ latihan tambahan ya. Jadi bukan klub tapi latihan tambahan satu kali seminggu untuk kita memantau gitu. Jadi contohnya Podolski waktu masih kecil karena datang ke extra training diajarin boleh makan ini, jangan makan ini dari kecil. Makanya pemain kita yang cowok pun gimana kalau mereka dari SSB langsung ke timnas, kalau tidak ada akademi yang bagus, kalau tidak ada pengajaran, bagaimana kita bisa menuntut mereka untuk ngerti makanan yang baik, yang nggak baik, sikap profesional gimana pada saat mereka ketemu iklan, ya, yang terkenal iklan sosis, apa itu mitos itu? No, bukan. Karakternya tidak ditempa. Kalau karakternya ditempa, dia mau 10 brand silahkan, kayak Messi, Ronaldo, semua dapat duitnya malah lebih gede dari branding. Tapi orangnya harus bisa manage itu. Bisa manage. Kenapa dia bisa manage? Karena dia ditempa. Ditempanya itu nggak dia otomatis jadi. Artinya ini yang di sini nggak ada. Bukan seluruhnya itu soal salah pemain aja. Jadi bukan cuma salah pemain gitu loh. Ini salah sistem. Gitu. Nah, sebagian salah pemain. Karena kita memang punya pemain-pemain yang cepat banget puas diri. Tapi sebagian jadi 50-50 lah. Sebagian tuh karena tidak dididik dari awal. Tidak dididik dari awal. Ya karena bagaimana menggunakan gym aja baru di 2-3 tahun. Terakhir gym itu penting buat pemain bola. Dulu kan latihan main gitu kan. Suplemen dan lain sebagainya kan kita tidak punya pengetahuan itu. Nah, itu yang cowok aja tadi Coach Timo sama Pak Teddy bahas aja agak sulit nih. Pak Teddy tahulah sesulit apa manage. Ya, ini turun di sesuatu yang abstrak malah yang kita nggak punya ini. Gambaran apapun ya. Betul, kita nggak punya, kita udah lama kompetisinya berhenti, kita nggak punya lagi taruhlah modulnya gitu. Memulai dari nol ini sulit nggak sih? Justru yang memudahkan adalah karena kita mulai dari nol. Jadi kita menciptakan sesuatu yang kita ingin lakukan. Oh, idealnya gitu. Idealnya seperti apa? Jadi lebih kalau membangun rumah kan lebih baik dari nol bikin fondasi daripada rumah yang udah ada direnov ya. Direnovasi. Jadi kita udah mapping tujuannya mau kemana segala itu. Jadi even format ya. Makanya kenapa kita awalnya kita mulai di 8 kota, mulai dari Kudus, Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Jogja, Surabaya, Semarang. Ya, 8 kota masing-masing 2 series. Tadi dari masing-masing kota terpilih pemain-pemain yang terpilih di extra training untuk extra training itu sekaligus latihan. Nanti ketemu di Kudus All Star barusan. Betul, dan masing-masing kota itu ada pelatih sendiri. Nah, mereka latihan kemarin akhir Januari All Star dari 8 kota tadi. Kita main di Kudus, terpilih juaranya dibagi 2 grup 8 kota, terpilih 24 adik-adik kita yang akan kita kirim ke CSSL di Singapura di bulan April. Oh, jadi satu tim. Ini turnamen juga ya? U14 sama U12. Itu turnamen juga ya? Turnamen nanti akan 7 lawan 7 di Singapura. Di Singapura. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi akan terpilih pemain terbaik dari yang All Star tadi. Termasuk pada saat All Star kemarin Coach Mochi dan tim hadir untuk memonitor adik-adik kita. Terus kemudian beberapa pemain timnas Claudia, Syafira Ika sama Seva Imut Memotivasi anak-anak ini. Memotivasi. Jadi
bahwa anak-anak ini sekarang ini udah punya tadi wadah, mereka punya bisa nih saya jadi pemain timnas. Saya ada bisa ikonnya. Saya bisa dengan keahlian saya bermain bola, saya bisa mencapai sesuatu yang lebih baik, punya mimpi-mimpi besar untuk adik-adik kita. Kalau saya selalu tekankan, udah kita nggak usah terlalu terlalu muluk-muluk. Kita bisa dapat apa? Karakter. Kita bisa dapat apa? Fun. Main bola itu fun loh. Semakin kamu jago, kamu akan semakin seneng main bola. Ya, seneng nggak main bola? Senang. Saya lebih seneng main bola karena saya lebih jago. Oke. Dia kalah di perut, makanya turunin perut. Coach Timo aja stabil. Dia merasa ditikam dari belakang. Poinnya masuknya dari situ, nggak merasa akan ditikam. Kan udah kos-kosan, berarti udah mulai tidak fun karena maksud saya gini loh, itu masa kecilnya mereka, biarin. Fun itu udah sesuatu yang sangat berharga. Ketambahan lagi karakter tadi kita udah ngomong. Terus kalau mereka lewat bola bisa masuk universitas nantinya, atau bisa masuk kepolisian, atau masuk ke militer, kan luar biasa. Kalau mereka bisa sampai profesional itu bonus. Iya kan, apalagi timnas gitu. Jadi kalau menurut saya sih akademi cowok juga di Indonesia yang ada tuh harus lebih harus lebih diverse, punya hubungan dengan company yang dimana dia bisa masuk karena bola atau bisa masuk hubungan ke polisi, militer. Jadi universitas. Jadi jangan hanya menjual mimpi menjadi pemain profesional, karena dari 1 dari 1000 anak yang main bola dan seneng main bola, ya lumayan jago main bola, yang jadi cuma 1. Dari 1000 itu statistik, bukan hiperbola. Dari 1000 1 yang jadi. Jadi sebagai orang tua itu nggak bertanggung jawab kalau bilang udah fokus bola doang, nggak bisa, harus pendidikan dan formal ya. Makanya kita selalu ke dinas pendidikan selalu bilang, Pak, kita nggak mau menjauhkan anak-anak ini dari pendidikan. Ini berjalan bersampingan loh, karena dari bola mereka bisa belajar begitu banyak hal yang di kelas itu nggak bisa diajarin. Paling kalau diajarin kamu harus gini ya, iya. Sama kan kalau contohnya dulu waktu saya muda tuh, papa saya pendeta, dia selalu bilang, kamu udah dengar tadi khotbahnya tadi apa? Ini. Oke, sekarang kamu main bola, coba kamu praktekkan. Jadi itu berjalan bersama, bukan sesuatu yang bertabrakan. Ini sesuatu yang sangat-sangat pas di dunia pendidikan gitu loh. Berarti ini sepak bola wanita ini hanyalah instrumen untuk mencetak manusia berkualitas di kemudian hari. Entah itu jadi pemain bola atau enggak, dari awalnya dia udah di karakternya gitu. Belum lagi tadi kita sorry Pak tadi sebelum saya lupa, soalnya saya udah 51. Suka lupa. Jadi kesehatan jangan lupa loh. Kita pada nggak gerak loh. Kalau nggak salah Indonesia ini malah salah satu negara yang paling nggak gerak. Itu nggak boleh, apalagi zaman media sosial sekarang kayak gini. Nggak boleh. Ini harus diarahkan ke ayo bergerak gitu loh. Itu. Tadi menambahkan kan tadi kan kita menyediakan platform ekosistem tadi kan. Bahwa udah mulai U10, U12, lanjut ke U14, U16, terus kemudian 2026 U18 dan Liga Profesional. Tapi kan tadi seperti Coach Timo bilang, dari 1000 anak yang jadi pemain profesional berapa? 1 mungkin. Tapi kan anak-anak ini supaya tetap bisa, orang tua juga mengencourage supaya bisa tetap berolahraga. Akhirnya gini, Pak Victor melalui Jarum Foundation punya wacana juga untuk membuat suatu kompetisi antar universitas. Jadi dari tadi kan jenjangnya kan U12, 14, 16, 18 pro. Tapi kalau yang tidak main di pro gimana? Akhirnya kan mereka harus kuliah untuk bisa mendapatkan gelar sarjana. Mudah-mudahan bisa dengan gelar sarjana akan mendapat pekerjaan yang lebih baik, ya kan? Terus kemudian bisa mendapat beasiswa dari universitas tempat ada kompetisi olahraga tadi. Atau bahkan bisa dikawinkan kan? Jadi ikut kompetisi Liga Pro, tapi juga sambil kuliah. Ikut liga kompetisi antar mahasiswa juga, karena kan nggak mungkin setahun penuh kan nanti, gitu. Jadi itu bisa dikawinkan gitu. Jadi kita itu ingin cewek-cewek kita itu dididik menjadi ibu-ibu yang keren nantinya. Gitu. Yang itu kenapa kok kita hanya mendidik cowok untuk karakter, itu salah besar
gitu loh. 50% lebih loh sekarang kan. Cewek itu kan lebih dari 50%. Masa kita mengabaikan 50% soal karakternya. Nah, kuncinya siapa yang mengadakan, siapa yang nge-push. Jadi value-value-nya kita juga kayak sesi pertama dalam coaching klinik itu cuci otak dah. Nggak ada ngomong teknis, ngomong apa, cuci otak. Supaya mereka pada saat ngajarin pemainnya itu benar gitu, positif, sesuai dengan value-nya kita dari Jarum Foundation gitu. Nah, saya pengen dari Jarum Foundation-nya nih Pak. Ini kan itu hal yang dilakukan swasta kan, otomatis sinerginya karena sepak bola ya pasti akan sinergi dengan PSSI lah. Tapi kan yang menjadi masalah di sepak bola wanita kita ini dari dulu adalah ada hilang pembinaan, nggak tahu mau kemana gitu kan, karena dia nggak tahu lah sinergi ini atau yang orang yang ngurus juga jadi beda gitu. Nah ini seberapa komit sih Jarum Foundation ini untuk kayak enggak ini tuh jangka panjang bahkan 10-20 tahun ke depan. Kayak misalnya Jarum di badminton misalnya. Kita tahulah sepanjang apa tuh Jarum berada di badminton. 1970. Iya, itu dia kan. Itu kan akhirnya melahirkan apa namanya pemain-pemain gitu. Nah, ini kan justru dari sini ya. Betul. Hal ini dibikin dari sistemnya dulu nih. Betul. Masih kosong nih kan. Betul. Seberapa jauh rencananya Pak? Sebenarnya kan komitmen Jarum Foundation di bidang olahraga sudah terbukti di bulu tangkis bahwa 50 tahun lebih berkomitmen untuk terus mengembangkan olahraga bulu tangkis. Nah sekarang mulai tahun lalu kita masuk ke sepak bola putri. Bahwa sekarang udah jalan ke tahun kedua nih. Udah mulai kemarin minggu lalu di Kudus seri 1 U10 U12 udah berlanjut lagi. Minggu ini itu di Semarang, minggu depan di Surabaya. Setelah itu break puasa, setelah itu lanjut ke 5 kota yang lain. Bahwa ini tadi yang penting adalah konsistensi sebenarnya. Betul. Ya. Konsistensi, kemudian bonafiditas dari penyelenggaranya, kualitas dari turnamennya, kemudian kualitas dari turnamennya. Sehingga kalau ini semua terpenuhi, otomatis tadi konsisten, ya orang akan bermain. Ketua Jarum Foundation Bakti Olahraga Pak Yopi kan, Pak Yopi ditanya sama wartawan persis pertanyaannya, dia tanya balik, PB Jarum ada sejak kapan? 1970. Sekarang masih ada, ya sudah. Jawabannya akan sama ya, itu kita butuh kepastian. Itu yang membuat saya juga mau ikut terlibat karena saya sudah 51 tahun. I don't have time for bullshit. Itu juga pertanyaan aku sih, Coach. Apa sih yang melatar belakangi Pak Teddy ya dan Coach Timo yang secara profilnya orang-orang besar di sepak bola mau turun ke sepak bola putra ya, putri dan grassroots-nya bahkan bikin sistem dari nol. Awalnya bagaimana bisa ya udah Coach Timo oke gua ikut, Pak Teddy oke aku ikut. Saya karena ownernya langsung Pak Victornya yang saya lihat punya dedikasi, komitmen dan langsung terlibat melihat hal-hal detail. Contohnya di All Star kemarin di Kudus ada 8 tim, itu sama Pak Victor didatangin ke hotelnya, makannya apa, kamarnya kayak gimana, memastikan gitu. Jadi itu yang saya suka. Jadi ada dedikasi yang dan jangka panjang. Reputasinya kan udah ada, track recordnya udah jelas di bidang yang lain ya. Oleh karena itu saya juga percayanya dari situ, dari bukan bla 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 tapi track record kan. Jadi karena kalau kita ngomong pembinaan itu jangka panjang, gitu. Jadi kalau misalnya ini sesuatu yang luar biasa bagus tapi jangka pendek, nggak sama aja bohong gitu, sama aja bohong. Padahal ini kerjaannya itu capek banget. Bayangkan tahun lalu 8 kota kali 2 berarti berapa? 16. Terus saya ngurusin extra trainingnya untuk persiapan All Star-nya biar pemain yang benar-benar yang kepilih itu benar-benar objektif, benar-benar yang terbaik. Nggak ada titipan, nggak ada apa like dan dislike, nggak ada. Oke, berarti muter-muter lagi dong. Hitung aja sendiri berapa tahun kota. Ini nambah 2 kota muter lagi. Tahun ini bakal nambah dari 10 kota. Muter kayak gitu. Kali 2 20 series jadinya. Kalau saya nggak percaya dengan visinya ya ngapain gitu kan. Karena saya orangnya juga nggak saya orangnya kan sebenarnya sukanya sih tinggal di desa. Di Batu ya, makan ketan ya. Slow living gitu loh. Sukanya. Dia belum merasa ketan Batu. Tahu pinter dia. Itu persis di depannya gangnya saya itu, Gang 3 dulu terkenalnya tuh. Bukan yang Paralayang ya berarti dulu, ya? Dulu sekarang udah terkenalnya di Paralayang. Enggak paham dia. Enggak paham.
Nggak, jadi kenapa Pak bisa Ya, tadi kan akhirnya bahwa untuk bergabung? memang tadi seperti sama seperti Coach Timo, bahwa komitmen dari Pak Victor sebagai pendiri dari Jarum Foundation itu komitmennya sudah jelas, dan memang bahwa sepak bola putri ini kan memang sempat stop dan sekarang tidak ada yang Mengurus lah ya. Jadi kemudian bahwa kita melakukan dari awal, kita menciptakan sesuatu yang baru kan pasti sesuai dengan kemauan kita. Kemudian kan juga secara berjenjang. Keinginannya adalah bahwa sepak bola putri ini punya kesempatan yang besar untuk bisa main di Piala Dunia. Iya. Ya, karena apa? Karena kan jatah Asia di Piala Dunia itu adalah 6 plus 2 playoff. Jadi akan ada 8 negara dari Asia yang bisa main di Piala Dunia. Dan jangan salah, peta kekuatannya beda sama cowok loh ya. Ya. Peta Betul. kekuatannya beda. Makanya Betul. saya dulu 15 tahun yang lalu memprediksi Indonesia futsal masuk top 25 dunia. Sekarang Indonesia nomor 24, berapa? ya. Terima kasih, thank you. Ya. Coba lihat buku saya. Futsal for Winners. Hitam di atas putih saya bilang. Futsal bisa masuk top dunia. Iya. Karena apa? Ada pemikirannya. Nah, bukan asal ngomong gitu loh. Pemikirannya apa? Futsal nggak ada benturan fisik, dari sisi postur, dari Strength. kelincahannya kita itu justru jadi sebuah kelebihan, Kekuatan, ya. gitu kan. Lebih gampang untuk mentatanya, gitu. Ini sesuatu organisasi tersendiri lah yang menata gitu. Jadi lebih bisa diatur dengan baik lah gitu. Itu pemikiran di belakangnya, nggak ngawur gitu. Jadi kalau dengan putri ini juga nggak ngawur. Oh, kita bisa masuk Piala Dunia, nggak ketata Competition landscape-nya berbeda sama cowok putra. gitu. Dan kita memang cewek kita berpotensi gitu. Cewek kita berpotensi. Dan itu saya lihat sudah tahun 2008 waktu saya timnas AFF waktu itu ya. Itu kita persiapan cuma 2 bulan, tapi dalam waktu 2 bulan tuh kemajuannya luar biasa. Sampai saya bilang, waduh ini dilanjutin gitu. Saya berani taruhan tuh. Tapi Kita masuk Olimpiade. Iya. Itulah konsistensi ya. Iya, tapi tadi terus dibubarin gitu kan. Tapi saya waktu itu baru belajar, anak-anak ini mereka melawan stigma negatif yang waktu itu malah lebih parah lagi waktu itu. Kemudian ada yang sepatunya ditaruh di desa tetangga. Jadi dia main bolanya sama cowok-cowok tetangga. Desa tetangga, bukan di desanya sendiri, bayangin, supaya orang tuanya nggak tahu dia main bola kayak gitu. Karena masih inilah ya konotasinya. Jadi perjuangan mereka untuk main bola itu saya respect banget gitu. Iya. Makanya kemarin sama Safira Ika saya ketemu juga, saya bilang orang bisa nganggap negatif kamu di IG cari duit lewat iklan. Wah, enggak apa-apa, bagus itu. Biar orang-orang lihat yang main bola itu bisa tipe ini, bisa tipe B, bisa tipe C, siapa aja yang suka main bola silahkan main bola gitu. Ya. Jadi memang ini juga memang diproyeksikan untuk bukan hanya di 8 kota, akan nambah 2 kota, akan nambah lagi nggak? Sementara di 10 kota. Karena kan kita banyak banget di kotanya di Indonesia. Rencana masih 10 kota rencananya. Jadi nambahnya adalah Malang dan Bekasi rencananya. Oke. Kemudian kan juga nanti dilanjutkan dengan yang Piala Pertiwi tadi, yang Hydro Plus Piala Pertiwi. Itu di 10 kota di Pulau Jawa, mulai dari Jakarta, Bandung, Cirebon, Semarang, Solo, Jogja, Kudus, Surabaya, Malang, satu lagi Solo. Ya, itu 10 kota di Pulau Jawa. Kemudian di luar Pulau Jawanya, Sumatera bagian selatan, Sumatera bagian utara, Kalimantan, Regional. Sulawesi, Papua, dan Nusa Tenggara Barat dan Bali. Itu Piala Pertiwi ini. Piala Pertiwi. Ya, jadi dari 16, regional. betul. Akan terpilih. Jadi masing-masing kota tadi sama konsepnya seperti Make Life Soccer Challenge, akan terpilih pemain-pemain terbaik di masing-masing kota dan region tadi, diberikan latihan, terus kemudian akan di pertandingan All Star di Kudus di awal Juli. Itu maksudnya apa coba? Maksudnya apa? Yang dipilih itu bukan yang juara contohnya. Ya, kalau dulu Danone pernah yang juara kan yang keluar. Itu saya selalu bilang ini yang akan jadi pemain bola profesional, mereka merasa karena udah juara mereka pasti jadi pemain profesional. Saya bilang enggak, ini mainnya pendek banget ya. Jadi banyak banget tim-tim yang sebenarnya enggak terlalu berkualitas tapi bisa sampai final karena cara bermainnya disesuaikan dengan menit bermain yang sangat singkat gitu ya. Tapi waktu itu saya minta Kanu sama Beckham ditambahin. Tolong timnya ketambahin 2 pemain
yang pilihan saya dari siapa aja gitu. Ternyata kan 2 itu yang jadi pemain profesional gitu loh. Beckham Putra. Iya, Beckham Putra sama Kanu sekarang di Persis Solo kalau nggak salah ya. Jadi maksud saya gini, kalau kita membutuhkan yang all star yang datang, ya pemain pilihan yang datang, bukan yang juara atau apa, untuk kebutuhan pendataan pemain, siapa sih yang paling jago? Karena mereka harus ditemukan sama yang jago juga untuk bisa memastikan kita yang scouting nih. Kita harus bisa ada caranya dong untuk memastikan dia ini jago apa enggak. You main lawan dia mainnya nggak bagus. You cetak 7 gol. Are you a good player? Kan belum tentu. Coba lu main lawan Maldini. Kan gitu. Jadi harus ketemu sama yang bagus juga gitu loh. Baru ketahuan ini jago atau enggak gitu. Nah, itu satu, terus kedua pendataan. Supaya kita punya database. Siapa sih tahun kelahiran ini yang jago. Termasuk dari Piala Pertiwi tadi akan dicatat juga pemain-pemain yang bagus-bagus dari masing-masing kota ya, regional untuk ya. menambahkan tadi pada saat Piala Pertiwi All Star dilakukan di Kudus, itu nanti Coach Mochi dan timnya juga akan datang untuk scouting. Karena ini adalah cikal bakal timnas U16 yang akan main di AFF. U16 di akhir Agustus. Ini termasuk Sumatera Selatan tadi itu juga datang ya. Datang tapi semua, mereka 16. bukan bagian dari 8 kota yang All Star awal ini ya. Ya, mereka adalah 10 kota di Pulau Jawa plus 6 region yang di luar Jawa. Beda lagi. Jadi gini, bedain gini aja. Milk Life itu antar sekolah. Oke. Hydro Plus Pertiwi Cup itu antar SSB. Nah, yang Milk Life itu 10 kota tahun ini akan expand ke 10 kota. Oke, hanya 10 kota aja. Itu saya full saya dan tim. Jadi saya punya ini wewenang penuh untuk pilih dan nggak pilih. Tapi bisa ditarik dari yang tapi kalau Pertiwi itu nanti banyak itu kolaborasi dengan PSSI dan sebagainya. Makanya hubungan dengan PSSI ini tadi yang disebutkan itu penting banget. Makanya saya selalu bilang, oke, si A si B boleh keluar tapi Erick Thohir jangan. Gitu. Karena hal-hal seperti ini nanti nggak jalan. Gitu. Dan saya harapkan kalau misalnya sampai kemudian Pak Erick Thohir berhenti di kemudian hari, ya itu penerusnya juga welcome dan sinergi dengan kita. Karena itu penting banget, nggak bisa dipungkiri gitu. Ini pertanyaan ini pendapat pribadi aja ya dari Coach Timo maupun Pak Teddy. Kan kalau kita bikin ini ya, yang saya lihat role model di dunia adalah langsung puncaknya dulu di segitiga itu, puncaknya kita mewahin nih, nanti makin banyak misalnya timnasnya lah, terus kemudian akan banyak tuh anak-anak yang disuruh ibunya masuk ke SSB dan lain sebagainya. Ada juga model yang baru dilakukan ini kan, dari bawah dulu, fondasi, baru nanti kita cari segitiganya, puncaknya di mana nih? Enggak, di mana-mana dari bawah ke atas. Semua negara-negara yang tadinya tidak masuk Piala Dunia, kemudian masuk ke Piala Dunia, semua melakukan hal yang sama. Tidak ada rahasia, tidak ada rahasia itu. Jadi apakah dilakukan atau tidak itu aja. Fondasinya dulu harus dibuat. Kalau dari atas kan maksudnya misalnya timnasnya bagus, nanti kan lama-lama juga keinginan untuk bermain pengen kayak dia karena tuh euforia timnas bagus. Tapi nggak bisa gitu. Dengan waktu baru itu terjadi. Contohnya sekarang timnas Indonesia yang putri saat ini lagi bagus. Kalau saya sih ngasih kreditnya ke Persis Solo. Itu sejarahnya harus dipahami tuh. Mereka kan 2019 kemarin ada liga. Nah, pada saat persiapan liga itu kan Persis Solo ngambil pemain-pemain semua. Pada habis, pada lepas-lepas semua diambilin. Jadi Persis Solo itu sebenarnya timnas bayangan. Timnas bayangan untuk putri waktu itu. Jadi tanpa liga pun mereka setiap hari latihan waktu itu. Kemudian baru pada saat kita ikut friendly ini atau turnamen ini itu, walaupun cuma 1-2 hari persiapan, siap karena mereka udah latihan bersama. Gitu. Jadi seperti TC jangka panjang tuh Persis Solo itu. Jadi harus dikasih kredit tuh Persis Solo. Itu yang kemudian membuat timnas putri kita naik levelnya, kemampuannya. Karena sebelumnya cuma dikumpulin langsung main, ya kalah dong. Gitu. Waktu persiapannya pendek banget. Ya, nah ini yang saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada lagi Persis Solo. Sudah bubar. Oleh karena itu, harapan saya untuk PSSI, saya juga sudah sering berkali-kali ngomong sama Pak Teddy, tolong sampaikan, untuk cewek perlu TC jalan terus, nggak bisa buka tutup, nggak bisa abis ini dari Saudi Arabia nih
Terus abis itu dilepasin. Mau dilepasin kemana? Mereka nggak punya klub. Karena tidak ada kompetisi. Itu dia. Udah mending di TC-kan aja Karena gitu. tidak ada kompetisi. Nah itu dia, kalau tidak ada kompetisi kan orang-orang ini kan butuh kompetisi ya. Betul. Gak mungkin kita latihan doang tanpa Nah, harus tapi mandiri ya. tapi kalau dikumpulin yang jago-jago dikumpulin jadi timnas istilahnya ya, timnas plus lah. Yang misalnya dibawa ke Saudi Arabia ini kita katakanlah 25 pemain. Ya kita ngelatih 35 pemain lah katakanlah. 35 pemain ini terus-menerus misalnya di Bogor gitu. Kan mereka main di antara mereka kan jago-jago ini. Jadi internal gamenya aja udah bagus dong. Kompetitif lah. Terus bisa main lawan cowok dong, jangan main lawan cewek gitu. Jadi begitu timnas ada event ini, event itu bisa langsung siap gitu. Itu menurut saya solusi jangka pendek sebelum ada liga. Tapi jangka sebelum panjang ada klub. tetap butuh liga ya. Iya pasti, makanya pasti. yang piramida tadi kan. Betul. Karena Iya, nanti akan habis, Iya, betul, nanti akan betul. habis Betul, gitu loh. Jadi supaya tadi akan tercipta terus karena piramidanya udah jalan. Iya. Akan naik terus kan. Iya. Akan makin sedikit lah ke atas Iya, itu ya. iya. Akan makin dari 1000 statistiknya mengatakan cuma satu yang nanti akan jadi pemain pro lah ibaratnya. Berarti ini harus terus juga dong walaupun ada liga. Makanya itu, Iya. makanya itu Maksudnya pertanyaannya biar full- adalah konsistensi yang. Nah sekarang mau ada untuk menjawab pertanyaan tadi, gimana ada timnas kalau nggak ada liga? Iya. Kalau nggak ada, gimana ada liga kalau nggak ada yang main? Betul. Makanya Iya, mulai dari bawah, semuanya mulai dari bawah. Karena benar-benar dari nol. Ice- Timnas wanita Iceland, Iya. Iceland semua negara-negara yang nggak pernah masuk timnas, Piala Dunia kemudian masuk Piala Dunia selalu membenahi dari bawah. Iya. Karena nol gitu. Minat Iya. dulu baru ditumbuhkan minat nih gitu. Katakanlah sekarang ada Sampai 1000 ya, ke- 1000 ya. Terus yang 200 naik ke liga. Nah, ke liga kan ntar ke timnas. Nah, harus ini harus bikin lagi kan terus Iya, bawah betul, kan biar betul, bisa betul. full kan gitu kan. Kita sampai sekarang lagi, Pak Deddy mau bicara Iya, silakan. Tadi menambahkan, jadi kita kan belajar dari pengalaman tahun lalu. Tahun lalu kan kita untuk U10 dan U12. Dan ternyata kita mengalami kendala untuk menemukan bibit-bibit yang U10 sebanyak yang U12. Akhirnya tahun ini kita ciptakan lagi kelompok umur di bawahnya. Oke. KU8. Buat nyundul ya. Namanya kita sebut seneng soccer lah. Senang soccer. Senang soccer. Jadi Senang soccer. bukan main. Buat happy. Jadi Dia memperkenalkan anak adik-adik kita di KU8 ini untuk mulai mengenal gerakan fisik, bermain bola, giring, lempar. Karena ini mereka adalah cikal bakal untuk yang KU10 ke depannya. Jadi kita belajar dari pengalaman tahun lalu, kita melakukan sedikit inovasi dengan membuat satu kelompok umur di bawahnya yang sifatnya Diarahkan ke jalan permainan. yang benar Iya. supaya enggak main basket, apalagi pedal itu. Kalau badminton, kalau badminton boleh lah. Badminton boleh. Badminton boleh. Bisa. Jangan main basket apalagi pedal kan. Basket juga butuh pembinaan. Nah, itu jangan Pedal juga jangan tidak bicara olahraga sama resmi saya, ya. jangan bicara sama Ada saya. yang olahraga resmi ya, Pak Teddy ya. Iya. Pak Teddy kalau pedal jadi olahraga resmi, ada kompetisi, ada macam-macamnya, Mbak akan pindah ke pedal. Atletnya dia nih. Iya, akan pindah ke pedal enggak? Kau berapa? Kau di atas 45. Pak Teddy ini jago badminton juga loh, jadi pas. Jadi ngerti badminton, Emang ngerti bola. basicnya olahraga lah ya. Basicnya Emang olahraga, suka iya. olahraga gitu. Kalau saya pernah juara Agustusan di desa saya pernah juara badminton. Tolong dicatat saya pernah juara badminton. Walaupun Badminton walaupun sekarang sudah nggak bisa lagi. Kalau ini Dartu juara nggak antar desa, antar RT? Saya pernah juara apalagi barusan loh itu barusan tuh ya 10 tahun lalu. Sambitan, tahu sambitan nggak? Disambit. Bukan, Layangan. layangan. Oh. Layangan diadu. Ngadu gelas. Di final saya lawan anak umur 7 tahun. Waduh. Saya kalahkan anak umur 7 tahun. Kalahkan. Iya, dia pulang nangis itu. Kok bisa mainin? Pak, tapi ini kan coach, ini tuh panjang coach sebetulnya. Ini panjang ini Bang, ketahuan hasilnya mungkin 10 20 lah, tahun paling lah. cepat 10 tahun lah. 10 tahun, 15 tahun. Itu Ya, gimana? gauge kita pertama 5 tahun. Jadi Oke, berarti 5 tahun ke depan nih kelihatan. U17. Dari U12 ke U17 itu Ya, ya. 17 kita punya kita apa namanya di situ kita bicara, kita lihat dulu. Ya. Jadi U17 gauge pertamanya kita Ya. di situ. Coach, Pak Teddy, ini agak menarik karena gini nih, ini kan kita akan tunggu 5 tahun, kita akan tunggu 10 tahun gitu kan. Hasilnya belum bakal kelihatan di sekarang gitu. Di sekarang ini adalah masih sistemnya yang dibangun gitu. Sementara kan bapak-bapak di depan saya ini muncul dengan target setahun ya. Sebelumnya misalnya di Persib, Coach Timo dari Perseba, dari Persiba, bla bla bla, yang
tekanannya begitu dahsyat. Apakah ini membuat lebih slow? Ini secara pribadi aja. Mungkin yang harus diberi catatan ya bahwa semuanya tidak instan. Oke. Jadi meskipun tadi di klub sepak bola ya bahwa apa yang dibangun itu nggak cuma setahun 2 tahun loh, 5 tahun kali baru kelihatan hasilnya. Ya, pikir panjang ya. Iya, karena pondasinya yang harus dibuat dulu sebenarnya. Bahwa nanti hasilnya mungkin baru kelihatan 4-5 tahun kemudian, ya memang harusnya seperti itu secara proses kan. Jadi klub profesional pun, makanya saya selalu bilang klub profesional pun harus punya direktur teknik yang bukan cuman namanya doang. Direktur teknik itu milih pelatih, kemudian dia ngelihat pelatih-pelatih mudanya, akademinya, siapa yang layak naik, dia scout department di bawah dia. Jadi ada scout yang anak muda untuk akademi, ada scout yang untuk senior. Berpikir tahun depan ngeluarin siapa, masukin siapa. Itu direktur teknik yang sifatnya lebih jangka panjang. Kalau pelatih kan datang pergi. Nah, direktur teknik ini yang jangka panjang. Itu yang sering kali nggak dipahami. Kalau di level timnas, direktur teknik itu tugasnya 3. 1, membawai pembinaan wasit dan pelatih. Jadi akademi pelatih sama wasit itu di bawahnya dia. Terus sistem scouting seluruh negara. Bagaimana kita bisa menemukan yang terbaik supaya nggak kecolongan hilang. Itu penting banget itu. Ya, karena di Indonesia contohnya selalu saya dengar berapa 250 juta orang, kenapa kita nggak bisa nemuin 11? Emang kita nyari dari 250 juta? Kan enggak. Itu bullshit juga, itu salah satu statement yang salah gitu. Karena kita nggak nyari dari 250. Makanya Iceland, makanya negara-negara kayak Trinidad Tobago bisa sampai Piala Dunia, kita enggak. Karena sistem scoutingnya enggak, yaitu di bawah direktur teknik gitu. Terus ketiga baru ke timnas junior. Timnas junior, pelatih timnas junior dia yang membawahi itu. Kalau ke senior, ini yang dari DFB ya, saya kan ke DFB, saya nanyain. Kebetulan direktur tekniknya DFB waktu itu pelatihnya saya waktu umur 17 tahun. Jadi saya tanya, direktur teknik itu sebenarnya apa sih tugasnya? Itu 3 itu. Jadi dia nggak ngurusin senior. Senior sama sekali nggak ngurusin. Kalau misalnya ditanya pendapat, dia kasih pendapat. Kalau dulu saya sempat di PSSI, saya sempat milih Riedel. Alfred Riedel. Waktu itu Pak Iman Arifnya nodong, kita ada 3 pilihan. Besok kasih tahu saya harus pilih siapa. Waduh Pak, harus ketemu 3-3-nya gitu loh. Nggak bisa, nggak ada waktu. Wah, akhirnya saya pilih Alfred Riedel dengan semuanya saya kasih plus minus nih 3-3-nya nih. Jadi saya milih Alfred Riedel karena ini. Ya paling nggak ada sedikit lah, ada sedikit input lah. Termasuk Christian Gonzalez jadi warga negara Indonesia kan karena 2010 saya push. Ini saya respect banget sama Bambang Pamungkas, tapi waktu itu dia sudah mulai menurun. Sedang Irfan Bahdim masih waktu itu masih newcomer. Jadi yang bisa diandalin siapa nih waktu itu pertanyaannya untuk nyetak gol. Gitu. Oleh karena itu saya bilang waktu itu Christian Gonzalez dilawan, katanya udah tua dan sebagainya. Yang cetak gol 2010 siapa? Gitu. Jadi nggak ngawur lah kalau saya kasih masukan, nggak ngawur. Termasuk dulu saya masih ingat waktu 4-4-2. Jadi saya juga ngelawan hal-hal kayak gitu loh. 4-4-2 dulu orang-orang pada bilang main bola itu di Indonesia nggak bisa, harus man to man, 3-5-2. Saya bilang bisa, 4-4-2 bisa. Emangnya kenapa nggak bisa? Luar bisa, kita nggak bisa. Itu cara ngajarinnya harus step by step gitu. Makanya terus keluar buku. Futsal masuk, ada step by step, 4-4-2, step by step saya nulis buku. Terus futsal saya nulis buku, kenapa? Ngelawan itu juga, futsal itu ngerusak pemain sepak bola. Nah, ya kalau terus-terusan ya jelas gitu. Harus milih. Tapi kalau pemain luar main futsal kenapa enggak? Brandon sampai umur 12 hampir hanya main futsal. Makanya dia tenang banget under pressure gitu loh. Karena udah sering ya. Walaupun dia center back under pressure dia tenang karena terbiasa main under pressure gitu kan, sering dapat sentuhan gitu-gitu. Jadi futsal itu sesuatu yang sangat positif. Jangan diadu dengan sepak bola luar gitu. Ada pemain yang jago futsal, nggak jago sepak bola itu pasti. Jadi bisa diarahin. Tapi pemain futsal kenapa nggak main
lapangan luar, dan lapangan luar kenapa nggak main futsal sama-sama positifnya. Bahkan futsal seperti tadi saya bilang, saya prediksi waktu itu punya kans yang lebih besar daripada sepak bola luar. Nah sekarang kan terbukti itu jago banget, mereka pilih pelatihnya juga bagus, keren banget. Victor. Ya, saya asisten manajer Free time. asisten manajer free time. Berarti- Free time di Kalau Coach Timo dari dulu ya udah di grassroots. Iya. Artinya berarti keliru juga kalau kita bilang baru bikin sistem sekarang. Dari dulu Pak Teddy juga kerjanya udah bikin sesuatu yang jangka panjang di Persib misalnya. Iya. Termasuk Coach Timo juga ternyata udah memikirkan hal yang 5 tahun ke depan, Panjang, 10 tahun ke depan gitu. Beckham ketemu Coach Timo juaranya sama Pak Teddy di Bandung. iya. Udah TikTok dari dulu nih. Saya butuh waktu 1 menit untuk pilih Beckham Beckham Putra. dari ratusan anak. Waktu kapan Coach ketemu SD TK? SD. Umur 10 dia. Oh 10 tahun Beckham. Nemu Di Danau Bandung. itu. Oke. Saya panggil dia, satu hari kamu nanti main timnas kamu. Coach Timo bilang gitu. Apa yang dilihat? Itu susah, jelasinnya susah. Intuisi. Kalau scouting itu beda dengan, ada pemain nggak bisa ngelatih, ya kan? Ada pelatih nggak bisa main. Kayak Klopp tuh kan pemain biasa, Mourinho pemain biasa, Mourinho bagian Hitzfeld pemain biasa, tapi Iya. pas ngelatih jago banget. Wenger akuntan bank. Ya, sama Tapi guru. Lihat scoutingnya bagus banget kan, Sama- maksudnya ya, pilih sama pemain guru. muda bagus banget gitu. Justin. Gak usah bahas. Kita ini DFB bro. Nah, ada Nggak lagi- usah ke NVB dulu. DFB, Ini DFB dulu. Jadi maksud saya itu dua hal yang sangat berbeda. Jadi seperti stewardess sama pilot, beda banget walaupun Oke. mereka sama-sama satu pesawat. Ada lagi mekanik pesawat, itu beda lagi. Iya. Pilotnya nggak bisa tuh, stewardessnya juga nggak bisa gitu. Jadi scouting itu punya ada keahlian tertentu lah. Jadi itu paling susah saya ngajarinnya. Oke. Karena saya sebenarnya kan orangnya Karena kami pengen mau ambil sertifikat pengen mau scouting nih. pengen saya itu selalu mau ngasih lah, mau ngasih apa yang saya punya, nggak saya ini saya keep, Iya, sebagian aja saya kasih, itu nggak gitu. Karena ujung-ujungnya bola walaupun pengetahuan kita sama persis tetap akan berbeda. berbeda, karena Kenapa? selera. Karena kepemimpinan, psikologinya akan berbeda, manusianya yang berbeda gitu. Menschenführung kalau bahasa Jermannya, cara mengatasi manusia sehari-hari gitu, manajemen, people manajemennya, Human touch, ya. itu yang pasti akan berbeda. Jadi sebenarnya saya pingin ngasih gitu, tapi itu susah banget. Iya. Nanti di ngopi aja coach. Nanti kita ngopi baru coach kasih tahu nanti kita. Kamu nanti pilih pemain dari Papua, kasih buat ini. Saya scouting di sana. Sepak bola wanita. Scouting Papua. Waktu timnasnya coach Timo kan banyak banget itu kan. Ya Dari betul. Papua. Itu karena kakak saya kan ada di Papua. Di sana, ya, betul. Kakak saya kan pendeta di Papua. Iya. Kemarin ada satu dari Papua bagus ya. Ya, dia dapat top score. Tuh. Nah. Nanti saya scouting lagi. Ada Bawaannya Heidi itu istrinya kakak saya. Iya. Dia dulu pemain volley. Jadi di Jerman main volley dan suka main bola. Main bola sama orang tuanya nggak boleh. Sebenarnya dia lebih senang main bola. Tapi akhirnya diarahkan volley. Ya udah dia volley. Tapi kemudian jadi pelatihnya pelatih volley sama pelatih bola. Makanya dia sering nelurkan pemain-pemain Papua cewek. Wah, itu. Nanti saya selanjutnya coach, nanti saya kasih tahu ada pemain bagus di sini. Pak Teddy ya kita bahas. Kalau dulu kan pemain futsal wanita timnas dan sepak bola wanita tuh sering kayak Rani Mulyasari katakanlah bisa on off tuh, bisa masuk ke futsal, kalau futsal lagi ada ke sepak bola. Jadi kemudian hari ada potensi kayak gini nggak Kus? Kalau pemain sudah cukup banyak nih, berarti ada yang ke futsal juga gitu. Itu Ya jadi pasti. masalah nggak gitu? Ini aja saya udah ngomong kemarin sama salah satu pemain bintang kita yang kita temukan di Kudus, anak Jepara 2, twin. Jadi itu lihat perkembangannya, mereka masih umur kelas 5 SD. Mereka badannya kecil, apakah akan secara fisik akan mampu main lapangan luar? Nggak bisa diprediksi sekarang kalau soal fisiknya kan, perkembangannya gimana. Tapi paling nggak udah pasti dia futsal. Kalau dia nggak bisa lapangan luar pasti futsal, karena tekniknya jago banget gitu. Jadi kedepannya bakalan kita melakukan ini, itu sesuatu yang bakalan positif juga buat futsal, karena sebagian anak Bisa lari ke sana lebih ya, jago di futsal Dan itu daripada nggak masalah nggak dari masalah. Jarum Foundation. Nggak Untuk masalah. Indonesia, kita kan untuk Indonesia. Karena kan tadi bahwa mungkin dari sekian ribu anak tadi yang akan menjadi pemain berapa sih? Tapi kan kita membekali mereka dengan karakter building, kita membangun karakter mereka
dengan nilai-nilai olahraga yang kita berikan dengan adanya olahraga ini, gitu kan bekal buat mereka pada saat dewasa hidup bermasyarakat sebenarnya. Kan sport values kan banyak banget sebenarnya kan, mulai dari sportif, integrity, fair play, respect. Ini kan kebawa buat mereka ini bekal pada saat mereka dewasa dan hidup bermasyarakat sebenarnya. Jadi sebenarnya luas banget apa tujuan dari apa yang kita lakukan. Dan kalau mereka nanti ke volley pun enggak apa-apa. Yang penting apa-apa ya. yang penting untuk Yang penting Indonesia ditelurkan bukan untuk Thailand. Dari ini ya. Iya, betul. Ya, itu. Betul. Itu saya cuma mau Jangan kita catat telurkan itu. banyak-banyak Belanda yang ambil pemain kita. Jangan kasih ya, jangan kasih. Jangan ke sana. Jangan kasih. Loh, Iya. kan sudah kasih, kita harus kasih dong. Jangan. Nggak bisa. Jangan. Ekspor impor itu sistemnya seperti itu. Kalau cuma mau impor gimana? Harus ekspor juga. Bayar. Bayar. Ya. Ini baru ini visi, ini jelas Ya. real. Betul. Tapi ada satu lagi Pak Teddy, kan sinergi kita harus tetap dengan PSSI. Iya. Itu rumah sepak bola, mau sepak bola wanita, putra, futsal, pantai, itu semua di PSSI. Iya, betul. Apa sinergi selain turnamen ya? Turnamen yang dibikin bareng, apalagi tuh? Misal apakah dari PB Jarum bulu tangkis ya, apa Jarum Foundation itu mendorong PSSI juga untuk misalnya satu klub dia harus punya klub wanitanya. Nanti ini diambil dari pemain-pemain yang berlaga di situ. Jadi misalnya ada Persija Women, Persib Women. Apakah sinerginya akan kayak gitu atau ya udah masing-masing aja nih? Nah mungkin itu lebih di ranahnya PSSI lah ya untuk menentukan regulasi untuk sepak bola putri seperti apa. Tetapi apa yang kita lakukan itu atas restu, atas koordinasi, atas persetujuan dari PSSI. ya. Termasuk U10 dan U12 ini udah masuk kalender resmi PSSI. Oke. Jadi udah Kalender resmi, Pak. sudah masuk kalender resmi PSSI. Kemudian rencana kan bulan April rencana U14 U16 juga itu adalah kerjasama dengan PSSI untuk Piala Pertiwi Head to Plus U14 U16. Jadi memang kerjasamanya dan komunikasi, koordinasi sangat bagus dengan PSSI sekarang. Jadi sehingga kita bisa sama-sama memaksimalkan pengembangan sepak bola putri ini. Coach, aku pengen dari Coach Timo nih, Coach, ke para orang tua nih. Karena aku ya kan kalau kayak di kampung kayak aku nih pasti agak sedikit tabu nih. Ya, masih pemain bola. dilarang pasti. Iya, pemain bola punya anak cewek. Jadi pemain bola tuh kayaknya masih agak ragu nih, Coach. Apa hal yang bisa meyakinkan bahwa Gak apa-apa loh, wanita itu juga boleh dan berhak untuk menyukai dan juga bermain sepak bola. Ya masa sih nggak mau lihat anaknya seneng gitu. Masa sih nggak mau lihat anaknya berkembang secara karakter lewat sepak bola. Waktu kita baru mulai ini aja masih terus seperti itu ya. Karena memang nggak ada event untuk cewek main bola. Kalah langsung nangisnya kayak bapaknya baru meninggal aja. Ya karena apa? Karena belum pernah merasakan seperti itu. Yaitu hal-hal seperti itu yang tadi Pak Teddy bilang, itu yang kita ajarkan gitu loh lewat sepak bola. Jadi kenapa enggak, ini sesuatu yang sangat positif. Saya cuma bilang seperti tadi saya bilang, pastikan aja pelatihnya benar, pelatihnya itu karakternya bagus, ngajarin yang bagus, itu aja sih. Gitu kayak contohnya Claudia kan juga beruntung banget, dia masuk di klub yang Warriors itu bukan hanya pelatihnya bagus tapi anak-anaknya bagus-bagus, teman-temannya yang cowok itu pada menerima dia, support dia gitu, nggak ngejek atau apa gitu, udah normal aja sama, it's okay, you play with us, you score for us, you're our top scorer gitu kan, jadi mereka santai sama Claudia, santai. Malah pas dia cetak gol pertama buat Indonesia lawan Singapura, saya masih ingat itu dia didatangin sama teman-temannya cewek, dia sampai kaget gitu, kagok. Kenapa? Karena biasanya dia main sama cowok. Kalau abis dia cetak gol kan cowoknya nggak datang ini kan, nggak hugging gitu kan. Jadi itu dia beruntungnya di situ, dia dapat SSB yang bagus, dia dapat teman-teman yang baik. Pastikan itu aja. Gitu. Kalau dari kita dari penyelenggara udah pastilah kita berusaha sebaik mungkin. Kalau kita memilih nggak pilih ya itu karena mungkin nggak hoki aja atau ya kadang saya juga pasti ada salahnya lah dalam pemilihan, tapi yang pasti bukan karena like dan dislike atau masalah
nerima uang atau apapun seperti itu. Objektif aja ya, memang penilaian dan selera lah ya. Ya, makanya All Star kemarin bisa bagus banget gitu karena milihnya juga objektif. Saya sama Coach Asep puter-puter tuh nggak ada suka nggak sukanya gitu. Jadi itu orang tua udah bukan zamannya lagi. Perempuan main boneka, laki-laki main bola, udah nggak zaman ya. Iya. Sekarang ya kalau perempuan suka sepak bola ya kenapa enggak gitu, dia mau nonton, dia mau main, dia mau it's okay Iya, gitu ya. betul. Jadi nggak masalah, udah dulu emang kayak gitu ya. Iya, Anak, iya. aku punya teman 2 orang jago banget. Main bola, ikut turnamen futsal dengan laki-laki, teman sekelas itu. Main sama laki-laki. Dan bisa top skor laki-laki. Jago banget gitu. Tapi ya itu masih ada kayak kok cewek. Iya. Main bola sih kok cewek main bola gitu. Jadi malas juga mungkin mereka meneruskan karirnya gitu ya. Dan belum ada wadahnya juga kali dulu ya. Iya. Kalau sekarang kan udah. Nah, pertanyaannya kalau ada pemain yang pengen ikutan turnamen itu gimana, Kus? Iya. Pak Teddy. Nggak, sebenarnya kan di 8 kota dan nanti 10 kota itu pendaftaran melalui website sudah dibuka atau melalui media perorangan sosial. berarti? Sekolah kan. Oh, sekolah. Jadi buat sekolah. Jadi Sekolah dengerin dong. Sekolah ya. Maksudnya kalau kita sekolah- udah 1 jam loh di sini. Aku kalau sekolahnya di sini, enggak, aku sekolahnya di Pandeglang, Coach, itu mau gimana? bebas. Ya, Jadi misalnya gini, itu Kayaknya kan Pak Teddy harus bahasa Inggris sama dia. Bahasa Sunda. bahasa Sunda. Nah, itu kan sebenarnya turnamen sifatnya terbuka untuk siapapun sebenarnya. Jadi meskipun yang Pandeglang paling dekat ke Tangerang deh misalnya kan. Oke. Jadi misalnya satu SD di Pandeglang mau ikut di Tangerang boleh, bebas. Jadi sebenarnya ini sifatnya terbuka, siapapun boleh ikut, boleh daftar. Dan itu free. Milk Life Soccer. Milk Life Soccer Challenge itu free tanpa biaya pendaftaran. Kemudian setiap kali habis main kita berikan susu Milk Life. Oh, Oke. Supaya memberikan nutrisi kepada anak-anaknya memang di usia 10-12 kan memang butuh Ya. nutrisi kan. Jadi makanya setiap kali setelah bermain kita berikan susu Make Life. Setiap sekolah dikasih 6 bola. 6 bola. Coaching klinik sama saya free. Kurang apa coba? Jadi misalnya kalau kotanya nggak ada, misalnya Pekalongan gitu, cari aja yang terdekat ya. Iya. Sekolahnya itu untuk daftar. Ya, di jadi kota ada, terdekat ya itu saya bilang ada di Kudus kemarin kan dari yang itu Iya, dari Rembang, Rembang, terus Jepara, Demak gitu. jadi Jadi cek aja selama pendaftarannya masih buka, ya silakan ikut di Silakan. regional Ya, masing-masing ya, yang paling Ya dekat memang gitu. jadi konsekuensinya karena dari luar kota jadi ada ongkos Ya. yang lebih besar dibandingin yang dari kotanya tersebut ya. Apa, Coach, website itu tadi? Make Life Soccer. Milk Life Soccer. Ya. Nah, Bahasa Inggris. Ini jurusan sastra Inggris, Coach. Jurusan dia kuliah sastra Inggris, tapi tetap sulit. Milk Life Soccer. Nah, daftar deh ke situ deh. Nah, Gas pokoknya. pokoknya gitu. Yang cewek ya, Iya, cewek, iya. sekolahnya mau kirim untuk ikut di terdekat, silakan tuh. Hajar di situ supaya kita bisa melahirkan atlet-atlet berprestasi, bukan hanya di sepak bola ya, tapi orang-orang yang berkarakter, Betul. orang-orang yang punya daya juang, intuisi yang tinggi, kerjasama tim, tidak egois, bisa gitu. mengatasi Itu semua emosi. Betul. Jadi bukan hanya semuanya tentang sepak bola, tapi ya ini gamenya adalah sepak bola gitulah. Tapi kita- Sama satu lagi, Ah. ketemu macam-macam orang. Betul. Sekolah yang berbeda-beda. Sosialisasi, iya, betul. Dari latar belakang ini, ada nasional, ada yang agamis. Ya, persatuan Indonesia. biar terbuka juga betul. ya anak-anak. Tapi ini tadi ya menyambung yang Coach Timo bahwa kemarin All Star ya, ini kan anak-anak usia 10-12 ya, maksudnya suatu pengalaman pertama yang sangat menarik. Ya, misalnya tadi dari Jakarta Tangerang kita berangkatkan pakai 1 bus. Kemudian ada 2 anak internasional ya dari British School Jakarta terpilih juga. Jadi mereka berinteraksi dengan latar belakang yang berbeda, dengan agama yang berbeda, dengan kultur yang berbeda. Jadi satu punya teman baru, terus kemudian ketemu dengan teman-teman dari kota-kota lainnya di Kudus selama 4 hari. Kita sediakan hotel. di hotel semua. Iya, Iya dong. kita sediakan hotel, makan, termasuk transportasi semua kita sediain. Mereka berinteraksi. Ini kan suatu pengalaman anak-anak usia 12 ya. Bisa punya pengalaman gitu kan luar biasa sebenarnya. Totalnya kemarin berapa yang All Star ini semua? 124. 112 112. anak ya. Jadi persatuan Indonesia itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan terus. Nggak bisa kalau Elon Musk bilang teknologi itu kalau
kalau nggak di-push, ya nggak akan ada teknologi baru. Sama Persatuan Indonesia itu nggak bisa, oh kita ini udah bersatu. Nggak bisa. Setiap generasi harus ditanamkan lagi. Makanya Persatuan Indonesia itu kan Pancasila, ayo sila keberapa? 3. Di tengah toh. Dia nggak tahu. 3. Dua di kiri, 2 di kanan. Iya. Karena apa? Dia harus di tengah. Kalau nggak ada Persatuan Indonesia, nggak ada Pancasila. Nggak ada Indonesia kalau nggak ada persatuan. Nggak ada Indonesia. Iya. Kita harus berbeda-beda tapi tetap satu jua. Itu apa? Slogan dari apa? Bineka Tunggal Ika. Bagus, pintar nih. Ini lolos nih PPKN nih. Lolos nih. Tapi kok kebayang coachnya deh itu kalau daftar ya. Nah. Coachnya itu dia pasti pertama kali tuh ngirim sekolah jadi coach putri. Iya. Oh. Ya kan maksudnya antar coach juga nih. Iya, ini juga sekalian menambahkan pelatih-pelatih untuk sepak bola wanita ya. Iya. Pelatih-pelatih baru, pelatih-pelatih muda yang mungkin punya keinginan lah di sepak bola dan di bidang sepak bola wanita gitu kan. Iya. Bisa muncul ya berarti. Iya, jadi Makanya tadi kan si Coach Timo memberikan itu coaching Coaching klinik buat pelatihnya kepada juga guru-guru. Ya. Dapat ilmu lagi berarti. Dapat ilmu. Iya. Siapa tahu mungkin nanti akan selanjutnya difasilitasi guru-guru ini juga diambilkan lisensi. Iya, mungkin kalau memang mereka punya minat lebih setelah mendapat pengajaran dari Coach Timo, mungkin berminat jadi pelatih bisa ikut sertifikasi PSSI kan. Iya. Ya, PSSI udah welcome, Iya, udah welcome. mau kasih. Nah, itu yang penting untuk ke sinergi. depan lah. Iya. Tapi di coaching klinik itu saya selalu bilang sama pelatih-pelatih itu saya respect banget sama mereka. Bisa melatih anak-anak kecil seperti itu harus betul-betul sabar ya. Itu Mourinho belum tentu bisa loh gitu. Oh, iya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Jadi bukan Pastilah saya bukan ditamu. dia kalau untuk ngelatih anak itu aku milih mereka dibanding Mourinho loh. Jangan salah. Jadi kalau menilai pelatih itu jangan gitu. Sama dengan Sintayong kemarin segala macam diskusi. Kalau menurut saya sih bukan diskusi dia pelatih bagus atau enggak. Siapa gua ngomong dia bukan pelatih bagus gitu kan istilahnya. Ya pasti pelatih bagus dong bawa Korea ke Piala Dunia gitu kan. Tapi apakah cocok dengan pemain-pemain kita yang dari kebanyakan latar belakang Belanda? Itu yang harus jadi pertanyaan, itu yang harus didiskusikan gitu. Karena contohnya Mourinho cocok gak ngelatih anak-anak SD Rembang. SD Rembang atau Bapak Yudi Yang dari yang Rembang lebih ya, udah mengenal tahu ya. karakter gitu loh. mereka ya. Jadi bukan lebih hebat atau tidak, pelatih hebat atau tidak, siapa yang cocok di posisi tertentu gitu. Iya. Semoga juga melahirkan banyak sekali pelatih karena kita itu bukan hanya kekurangan pemain tapi secara data kita juga kekurangan pelatih-pelatih berkualitas sampai di level paling bawah gitu. Betul. Pak Teddy udah tahu lah mungkin di Persib. Nah, tapi Pak Teddy ini menarik. Terakhir kita datangkan, kita masih studio lama. Oke. Iya. Masih sebagai kita membahas adalah banyak ilmu loh waktu itu Pak. Karena kita jadi tahu nggak untung lah klub di Indonesia nyari duitnya susah dan lain sebagainya. Sekarang adalah pembinaan dan grassroots banget. Usia dini banget. Pertanyaan pribadi banget Pak. Lebih happy yang kemarin? Lebih happy yang mana nih? Atau lebih pusing yang mana deh gitu? Semuanya pasti punya suka duka masing-masing lah. Ya, sekarang saya menikmati apa yang saya lakukan sekarang. Ya, berarti apapun yang ada depan itu dinikmati ya. Itu dinikmati. Iya. Itu udah jawaban mantap. Karena kasihan Pak, teman saya kan waktu itu wawancara. Dia udah dibilang, Ripan, Boboto manajemen. Sudah tidak mau masuk stadion, sekarang sudah bersama petinggi. Giliran dia udah mengakui, malah Bapak baru dia sendiri di sekarang. Kenapa prank jadinya? Oh emang ya dari Bandung ya? Emang pernah ketemu Coach Ripan, pernah ketemu saya juga di Bandung ya? Pernah coach, aku ikut kelasnya Coach Timo waktu futsal. Oh gitu. Tapi aku sebelumnya punya buku Coach Timo yang U13 sama U15. Pernah aku scouting Persib waktu mau lawan yang zaman Pak Jajang. Kan ada kolom scouting tuh. Oh iya benar. Lebih banyak bergerak ke kiri. Misalnya ada striker, pergerakannya lebih banyak kemana, kakinya lebih kuat mana. Aku tuh scouting. Oh iya. Itu saya adopsi dari Liverpool. Karena itu bahkan akhirnya diakuin sama DFB loh, itu saya bangga banget. Karena saya ingat nggak di buku itu ada sekitar 32 istilah yang ada penjabarannya. Iya. Karena penjabaran ini harus sama persepsinya. Jangan sampai karena menggunakan istilah ini perbedaan pemahaman gitu loh. Jadi karena menilai pemain ini harus ini kan, makanya contohnya tes skillnya itu harus sama, nggak boleh beda. Size-nya harus sama supaya kalau you bilang dia ini pemain cepat,
cepat menurut kamu atau gimana nih gitu. Jadi harus ada standarnya dong. Nah itu standarnya itu juga secara linguistik. Itu yang diakuin sama DFB, mereka bilang mereka belum punya, mereka adopsi. Iya, terus Ada standar linguistiknya. Coach Timo bilang kalau kamu pengen jadi pelatih atau pemain hebat harus dari hal-hal kecil termasuk waktu. Tepat waktu. Coach Timo tuh bilang waktu itu harus tepat waktu. Terus aku ketemu dia kan, lah ini hebat-hebat aja nih gak tepat waktu nih gitu. Kata Anda, belum tentu kata orang. Indikatornya apa? Waktu ini, iya kan? Coach tadi ya. Waktu itu indikatornya apa? Kata gue si Muhammad gak tepat waktu tapi aman-aman aja kayak Masalahnya saya Loh, terlambat. soalnya di Indonesia itu kan waktu karet. Iya. Waktu itu Indikatornya sesuatu yang abstrak. Indikatornya apa dulu? Itu kayak tadi tuh, cepat menurut Anda gitu. Mana fotonya? Sumpah. Mana? Oh, ini Coach. Ini tahun berapa? 2016 atau 17 lah. Kita lihat waktu Ripon masih suka mabuk-mabukan ya. Waktu dia masih suka mabuk-mabukan ya. Itu bukunya Coach Timo tuh ditandatangan akhirnya. Iya, Coach Timo. Aku kalau Mantep lah. Dulu Persiba zaman pemain muda semua tuh. Yang di Gajayana ya. Betul. Yang foto sama Paul Itu Kuming Persema. Persiba Balikpapan. Persiba yang Alfat Fatir bukan? Iya. Nah, Iya. itu. Alfa Fatir dilepas sama Persib Bandung. Wah, parah Pak tadi. Gak tahu, bukan Melihat zamannya, potensi. bukan zamannya. Lawan U20 dia di 2016 ya, dia itu di ya? EPA 17, U20 iya, dilepas iya. saya ambil. Jadi pemain timnas kan. Tahu nggak itu fun fact-nya apa, Coach? Hmm. Jadi si Alfat kan pemain futsal. Nah, pas Coach Timo seleksi, Malang lagi hujan, seleksinya di lapangan futsal. Ya iyalah dia jago di lapangan futsal itu. Kalau Coach Timo seleksi di lapangan besar juga. Bagus tergantung lapangannya. Iya. Di mana Coach Timo tuh lapangan? katanya kata Alfat pengakuannya dia gara-gara Ya karena seleksinya- lapangan di Balikpapan waktu itu kacau banget. Jadi lapangannya sangat nggak bisa dipakai. Jadi kita terpaksa harus belum lebih batakan sering. ya, belum ada batakan. Belum. Jadi waktu itu masih dibangun. Jadi harus banyak ke futsal. Itu banyak tantangan lah waktu itu. Nah, dia jago Termasuk banget lah di situ. pemain yang saya didik, Sanjaya Ibrahim sekarang di Madura United. Itu nggak dimasukin karena dia 169. Padahal mereka maunya harus 170 ke atas, bayangin. Akhirnya Sanjaya Ibrahimnya nggak diambil, dia jadi pemain top sekarang. Ya kayak gitulah. Jadi makanya perlu direktur teknik, perlu ini apa yang mengarahkan owner, mengarahkan jajaran kepemimpinan di masing-masing klub. Memikirkan ini gimana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita mau filosofinya seperti apa, itu direktur teknik semua ya harusnya ya. Ya. Iya. Jadi masih salah kaprah soal direktur teknik tuh. Iya. Dia nggak ngurus senior. Oke. Gitu. Senior tuh otonomi pelatihnya itu. You get this person, you get this coach, trust him from day one until you fire him. Dari hari pertama sampai you fire. Pada hari you nggak trust dia, fire aja. Karena dia harus alpha dog. Dia harus bisa mimpin. Gitu. Jadi kalau udah nggak trust, lepas aja gitu. Tapi begitu kita hire itu harus dikasih otonomi. Nah, cuman kalau pada saat dia tanya atau apa gitu bisa dia ngobrol gitu loh. Iya, Karena kan direktur tekniknya juga merasa kan dia yang milih. Iya. Kalau dia yang milih kan dia berarti kan satu tim, dia nggak mau pilihannya salah dong. Jadi pasti dia nggak akan sikat dari belakang gitu loh. Jadi Tapi biarkan kalau dia memang yang harus milih. dilepas, sudah waktunya dilepas, dia tetap ada di sana. Jadi direktur teknik itu jangkanya segini, kalau pelatih itu segini. Per gitu. masa lah. Ya, kalau direktur teknik segini. Ganti-ganti juga tapi jaraknya panjang. Anda kan udah ikut kelas Coach Timo kan? Anda aja saya ajukan jadi direktur teknik timnas Indonesia. Hah? Direktur teknik. Dulu Coach Timo mencontohkan siapa coba? Siapa? Contoh tuh Bima Sakti kata dia. Itu adalah murid saya paling Persiba. tepat waktu. Bima Sakti itu gimana? Iya, Bima Sakti kan pernah di Persema ya, Coach? Persema juga ya. Gila. Inilah dua orang dari latar belakang yang berbeda-beda sekarang berkolaborasi Yang sedang membangun sepak bola Lihat putri live ini. soccer di sepak bola putri ya yang akan berlangsung di banyak daerah. Nanti akan dipilih All Star-nya regional ada 10. Jadi kalian ikut aja di daerah yang paling dekat lah. Ya. Sekolah-sekolah kalian gitu. Kalau ada punya kemampuan, pelatih punya, pemainnya juga banyak, silakan aja daftar ya. Gitu. Anda optimis dengan semua visi dan misi? Gak apa-apa. 5 Saya tahun tuh depan? lebih setuju pembinaan dulu gitu. Ya. Kita betul-betul beresin dari bawah karena kalau nggak dari situ tiba-tiba di atas ketika ini rubuh kita bingung tuh cari lihat di bawahnya mana nih. Mana sistem yang kita adopsi, mana nggak ada semua. Kalau gitu. boleh saya tambah, jangan punya pemain baru saya ikut, enggak.
Kan Ikut dia ikut aja karena nggak tahu siapa di antara mereka yang bisa menjadi pemain ke depannya. Jadi potensinya itu kita nggak tahu saat ini gitu. Dikasih kesempatan dulu, siapa tahu dia di bola. Potensinya. Kalau nggak di bola ya silakan ke basket, silakan ke yang lain Futsal gitu kan. gitu ya. Asal jangan dia itu tadi, jangan main Tidak buat kenal Thailand. maka tak sayang kan. Saya jangan buat Thailand. Iya. Berarti selama ada siswa. Ya? Selama ada Siswi. siswa, betul. Selama ada siswi. Oh, ya siswa lebih dan tepat. siswi. Nah. Selama ada siswi Iya, ikut aja gitu. ya. Pesantren boleh ikut nggak? Pertanyaan saya. Boleh. Boleh ya? Boleh. Pesantren kan di Jawa Timur banyak tuh, di Jawa Jadi Tengah juga banyak. dari data yang kita punya bahwa yang ikut itu mulai dari madrasah, sekolah negeri, sekolah swasta Kristen Katolik dan sekolah internasional. Jadi memang sangat beragam dan ini memang akan sangat bagus buat diversity Betul. dari anak-anak ini sebenarnya. Iya. Oke, keren tuh. Luar biasa. Keren. Oke. Kalau begitu kita langsung masuk saja ya Ke Ultimate Team. ke Ultimate Team. Nah, kita ini mau suruh Coach Timo dan Pak Teddy karena sudah sering kolaborasi. Kali ini kolaborasi di Ultimate Team. Ya. Jadi bikin Ultimate Team Bikin berdua. Ultimate Team berdua. Waduh, Diskusi. dua kepala nih. Dua kepala diskusi Waduh. ya. Anggap saya satu direktur teknik, satu pelatih. Anggap gimana nih untuk menentukan 11 pemain terbaik apa? Apa ya? Enaknya ini yang pernah mereka temui di grassroots waktu dulu. Oke. Ya enggak? Yang pernah Tadi pasti pernah banyak tuh di akademi kan. betul Banyak. di akademi. Oh gitu. Iya, Ya, pemain oke, muda. oke, Walaupun oke. sekarang dia udah tua, tapi Iya. itu waktu mudanya udah kayak Beckham lah, Beckham Putra kan sekarang Oke. udah Ya udah kita berarti sudah tempat satu di attacking midfield Oke. Beckham Putra. Yang Tulis pertama sudah. diskusinya adalah formasi dulu. Silakan nih, bapak-bapak mau pakai formasi apa? Coba. Ikut pelatih aja. 4-2-3-1 udah bagus. Empat Oke. 2 3 tadi. Oke. Nah, oke. Di penjaga gawang. Penjaga gawang dulu. Siapa kira-kira dari Pak Teddy dan Coach Timo? Kalau saya Aji Saka Arema Aji Saka ya. dari pemainnya saya. Aji Saka. Ada nggak pemain dari? Dari Persib Saya mungkin. ikut aja. Oke. Ikut Coach Timo. Imade Wirawan mungkin dulu Pak Teddy yang temuin Imade umur Wirawan, 10 gitu. yang you know since they're kids. Kalau saya kan yang saya pernah latih, iya, pernah iya. pernah Pernah lihat pilih, lah, iya. yang ada hubungan saya inilah scout ya. Ya, oke. Kalau yang dulu ya misalnya tahu dulu pemain ini masih kecilnya aku pernah lihat nih. Itu nggak apa-apa juga. Ya, boleh. Boleh ya. Boleh, Oke, oke. kita lock Aji Saka ya. Aji Saka. Right back. Ini banyak nih dari Bandung, Pak. Halo bola. Dari masuk akademinya juga. Gawangmu. Aji Cen. Saka. Iya. Sleman. Right back ya itu Sanjaya Ibrahim. Sanjaya Ibrahim. Madura United ya. Direktur teknik apakah setuju? Ya, Atau mau kita pecat pelatih? left back walaupun dia left wing dulu. Left wing dulu. Victor Detan. Victor Detan. Kanada ini. Ya, jadi ini semua pemain-pemainnya saya ya ini ya. Ya, Ya, oke. boleh. Ya, Timo aja Timo. Ya. Center back Brandon. Brandon Snowman. Yang membisiki bapaknya kalau memang podcast kami yang terbaik. Defensive mid-nya Defensive Kim midfield. Kurniawan. DM. Kim ketika Persema ya. Coach ya, Timo Kim. juga ya. Itu saya ke rumahnya dia kan Kim di Jerman. Jeffrey. Oh itu iya ya, Coach Timo yang ke rumah. rumahnya. Itu hanya berdasarkan statistik. Saya ngelihat dia main nyentuh bola satu kali pun tidak. Hah? Karena saya ngelihat statistik di Jerman itu bisa dipercaya gitu. Oh. Saya bukan fans statistik ya. Statistik sama bola sama basket itu beda banget. Contohnya kalau di basket kita ngumpan ada interception itu udah jelas gitu. Ini salah siapa? Bola lapangannya rata gitu kan. Dan di udara kan ini gitu, mentalnya rata. Ini kalau di bola saya ngasih ke Pak Teddy. Ini salahnya saya atau Pak Teddy bahwa bolanya nggak nyampe? Apa Pak Teddy-nya yang nggak datengin bola? Atau saya ngumpannya kurang keras? Atau saya salah umpan kaki? Oke. Ini kaki nih ngasih ke kiri dia kerebut. Itu salahnya saya. Gitu. Karena Karena kasih di lawannya kaki. ada di sini gitu. Itu salahnya saya. Itu yang kenapa saya nggak suka sama statistik. Sama angka-angka ya. Saya harus percaya benar bahwa yang bikin statistik itu ngerti bola dan objektif. Ya. Itu yang susah gitu. Kalau di basket saya percaya banget sama statistik. Kalau di bola saya skeptical. Tapi
paling enggak kan main berapa menit, terus berapa tahun dia keluar masuknya apa itu yang saya perhatikan gitu. Nah itu si Kim Jeffrey di KSC Karlsruhe dia main dari kecil sampai pelatihnya ganti-ganti dia main terus. Cuman terlalu kecil aja makanya dia nggak masuk Bundesliga. Oke. Tapi dulu di Persema posisi Kim Jeffrey di pinggir ya karena Di left back. Karena tengah penuh. Karena ya ada Bima Sakti. Iya benar. Ada Bima Sakti sama. Left back malah nih. Iya left back dia. Oke. Ada lagi di posisi yang lain? Pak tadi mungkin ada Pak? Ikut Timo aja saya. Oke. Tadi Ayam udah pasti Beckham Putra ya. Beckham ya. Beckham Putra. Beckham. Right wingnya Irfan Bahdim. Irfan Bahdim. Gila nggak? Coba lihat Beckham Putra, Victor, Irfan Bahdim main bareng gimana itu lihat timnya. Keren nggak tuh tim? Buat iklan Victor Datan oke sih. Buat iklan. Ini semua sih, semua buat iklan keren gimana? Strikernya Claudia Schneemann. Mix dong, kita cewek nih. Kita sama putri. Cewek juga nggak apa-apa lah. Oke, terus. Futsal juga nggak apa-apa kalau nemu bakat di futsal gitu dulu. Enggak, ini ke depan saya akan banyak bisa nyebutin yang cewek yang kita dapat dari sini dapat bersama ya. Dari Dapat bersama. Oke. Center back satu lagi. Persiba dulu pemain muda sebul tuh. Oh, left backnya Alfat Fatir dia jadi di Persiba enggak dilepas sama Persib U20 waktu itu. Wah parah Pak tadi. Terus belum saya di Persiba dia jadi apa? Langsung timnas Pak gara-gara itu ya. Langsung AFF. Center back lagi ada nama Persib Bandung yang muda-muda siapa kemarin? Yang waktu zaman Pak Teddy. Kakang Robi Darwis itu juga Kalau boleh untuk Pak. Kakang deh. Karena sama saya di Inggris Garuda Select. Oh Garuda Select. Iya benar Kakang Rudianto. Dia sama bagus tuh Kakang. Ini satu pemain yang sama nih, Beckham sama Kakang. Sama Kanu, center mid satu lagi Kanu. Ya udah itu dah. Satu super sub. Boleh cewek, boleh cowok, boleh futsal. Super sub satunya lagi hand. Biar jadi Ebit Giani. Ini soalnya kesayangan Pak Teddy. Soalnya pemain yang saya ini banyak banget jadi nggak enak saya. Boleh. Salah satu yang super sub yang versatile lah. Dia bisa main di segala posisi. Jadi mau masukin di mana aja jadi. Ada. Saya masukin Kevin deh, ponakan saya. Oh, Kevin Schneemann. Kevin Sekarang udah berhenti main bola dia. Oke. Udah berhenti main bola. Selama ini dia mainnya lebih di Liga 2. Oke. Itu anaknya Sven. Oh, Kalau Brandon itu anaknya saya. Kalau Claudia itu anaknya Ralph. Oke. Oh ya. Pelatihnya coach. Manajernya Teddy. Pak Teddy. Cahyono jangan kasar. Ya, biar Pak Teddy. Cahyanto kan, Pak? Cahyono. Cahyanto. Itu dikasih sama mama papanya. Disembayangin 2 minggu. Habis di azan langsung dikasih nama ya. Kapten. Ini di sini aku paling suka kapten itu ya pasti Bima Sakti. Enggak, yang dari udah harus dari situ. Ya, harus dari situ. Kim Jeffrey Kurniawan. Kim Barbershop. Kim Barbershop dia bisnis. Iya. Oke, inilah dia ultimate team dari Pak Teddy Cahyono dan juga Kustimo. Mantap. Pak Teddy dan Kustimo ada satu penelpon yang akan bertanya langsung di Sobat Sporty bertanya Live kepada Pak Teddy dan Kustimo. Kalau dulu Pak Teddy datang ke kita tuh masih SSB. di media sosial. Oke. Kalau ini langsung orang telepon. Supaya apa? Hah? Supaya lebih dekat aja kita dengan penonton. Udah mau inovasi. Oke, halo, sudah tersambung kah? Nah, Oke. Halo. Halo, Dengan siapa? dengan Iqbal di mana? di Jakarta. Oke, Iqbal di Jakarta. Itu. Passwordnya Iqbal. Sport 77 podcast terbaik se-Asia Pasifik. Termasuk Mars Termasuk semua. dan Pluto. Pluto aja kita terbaik tuh. Oke, silakan Iqbal mau tanya apa buat Pak Teddy juga
Coach Timo. Buat Coach Timo sih, kan kalau untuk menyiasati ruang ganti itu kan Coach kan mungkin pengalamannya udah banyak nih ya dari yang kita tahu kan Coach kan pernah ngelatih timnas dan yang lain-lainnya. Bagaimana sih menyiasati ruang ganti yang suatu saat akan panas ketika mungkin di babak kedua ada perubahan formasi ataupun pergantian pemain yang belum tentu setuju atas segala pilihannya Coach kayak gitu. Yang kedua, bagaimana Coach Timo menghadapi pemain-pemain muda yang masih labil secara emosinya, terutama yang kita tahu kan Coach ini kan pengalamannya kan udah di timnas perempuan nih Coach. Gimana tuh Coach kalau waktu saat melatih timnas perempuan itu seperti apa sih kendala-kendala teknisnya kayak gitu sih Coach? Oke. Kayak gitu. Banyak banget nih pertanyaannya nih, combo. Pertanyaan combo nih. Oke, itu Jadi aja, Bang. passwordnya harusnya 3 tadi. Oh, terbaik di Asia Pasifik, tambah lagi di mana lagi? Harus 2 lagi sebutnya. Ini Anda merah hitam Persipura apa AC Milan sih sebenarnya ini di tembok? Saya dua-duanya Bang Mamat, tapi emang bener-beneran suka Arsenal sama Persipura sih, emang dari dulu sih. Mantap. Untung Anda sebut gitu, kalau cuma AC Milan doang saya matiin langsung nih. Untung ada Persipura aja, jadi gak apa-apa. Oke, Bal, terima kasih ya. Oke, thank you. Bagus Ya, pertanyaannya. makasih Bang Mamat. Ya. Nah, Keren pertanyaannya, Timo, keren. gimana tuh menghandle ruang ganti? Misalnya ada something wrong di dalam ruang ganti, pemain dan pemain saling ribut atau mereka tidak sepakat dengan perubahan taktikal dari coach. Makanya kan tadi saya bilang pelatih itu bukan necessarily pelatih bagus atau tidak pertanyaannya. Pertanyaan utamanya apakah pasti kalau harus bagus dong, ya itu pertama. Tapi setelah itu harus ada pertanyaan cocok nggak gitu. Nah, oleh karena itu pelatih yang sudah pernah di profesional ya sama cowok kalau kemudian ngelatih cewek ya umur 12 lagi gitu kan, itu harus adaptasinya luar biasa banyak gitu. Kenapa? Ini beda banget gitu. Makanya harus dilihat nih cocok atau tidak gitu. Bukan jago atau tidak, bukan hanya jago atau tidak, tapi cocok atau tidak. Nah, kalau dilihat sama ini saya senang karena tadi dia melihat bahwa memang saya dari cewek timnas ke cewek yang baru belajar. Cowok tim pro ke cowok yang baru belajar. Jadi saya memang range-nya banyak banget. Jadi mungkin bikin orang bingung gitu kan. Tapi ya intinya selama ini apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan gitu dengan sebaik mungkin. Tapi selalu saya harus adaptasi. Saya harus ngelihat ini timnya Bima Sakti handle-nya beda dong dengan tim cewek umur 12 tahun gitu. Kalau contohnya Beckham Putra sama Kanu tuh sama saya umur 12 tahun ke Inggris. Tegang satu tim. Masih bisa dilihat di YouTube tuh. Kita lawan Amerika kalau nggak salah. Itu saya di ruang ganti nggak ngomong taktik, nggak ngomong ini gini-gini. Stand up comedy. Biar suasana. Stand up comedy sampai tim-tim lain tuh sampai ngelewatinnya sampai ngelihat anak-anak kita ceria banget, ketawa sampai terkekeh-kekeh gitu kan. Supaya apa? Nggak tegang gitu. Jadi kita harus selalu menyesuaikan gitu, menyesuaikan. Nah, kalau dengan profesional tadi ya pastikan kita fair. Pastikan kalau kita ngeritik, kita juga memuji. Pastikan kita punya hubungan baik dengan pemain sehingga mereka tahu kita melakukan keputusan sesuatu itu fair gitu, nggak ada objektif like dan dislike gitu, objektif gitu. Kemudian penting banget kita menunjukkan bahwa kita qualified. Makanya latihannya harus bagus, harus diterima oleh pemain gitu. Waktu saya pegang Persema, saya pelatih pertama yang muda pegang. Waktu itu belum zamannya pelatih muda, pada tua semua gitu. Jadi waktu saya megang itu, saya bicara dulu, ngopi dulu sama Kamri yang senior tuh sama si Bima Sakti. Kalau saya masuk kalian dukung saya nggak gitu. Nanti lihat ya setelah 1 minggu kamu suka nggak latihan sama aku. Itu aja yang saya tanyain. Kalau kamu suka kamu dukung. Jangan lihat aku umurnya cuman dikit sama kamu. Bedanya cuman ya kan nggak terlalu jauh gitu kan.
Ya setelah 1 minggu mereka ngelihat latihannya, mereka merasa mereka belajar sesuatu, mereka dapat taktis yang detail, yang gimana, yang mungkin sebelumnya mereka kurang diarahkan seperti itu gitu kan. Ya udah, jadi kita harus selalu, kalau sebagai leader itu number one harus kompeten. Kalau nggak kompeten, tinggal tunggu waktu akan disikat. Jadi nggak bisa kita cuman, oh ya Pak, senang sama orang, oh ya halo, gimana baik. Itu kita humannya harus bagus, tapi di atas itu harus kompeten. Nah dari kalau kita dekat sama pemain, kita kompeten dan kita terlihat kita ini objektif, pada saat kita buat keputusan yang sulit, mereka akan bisa menerima gitu. Nah kalau ngelatih cewek satu lagi, makanya tadi pertanyaan banyak banget. Tadi, ya. Hebat tuh, saya bisa ingat semua. Tuh, mungkin karena tadi saya minum kopi sebelum. Nah, harusnya minum susu. Oh iya. Susunya dicampur Saya paling suka kalau Milk Life itu yang shake. Nah, shake-nya ada 3 rasa. Gimana? Mantap. Itu umpan terobosan saya cetak gol. Saya striker, bos. You just gave me a true pass. Of course I'm gonna 3 goal langsung. Kalau begitu naikin sepatu di sana. Saya naikin sepatu di kosong. Nah, oke, kalau ngelatih cewek paling utama jangan bedain sama cowok. Itu mereka kesel banget. Dan itu kesalahan yang paling sering dilakukan oleh pelatih cewek. Saya belajar lisensi C. Lisensi C itu saya ngambil di Amerika. Instrukturnya pelatih nasional timnas wanita USA yang juara dunia. Wah, itu aku dapat pelajaran banyak banget di situ. Makanya ngerti gitu. Oh, perbedaan cowok sama cewek. Yang pertama dia bilang itu, jangan bedakan cowok sama cewek. Itu. Ini kesetaraan gender, man. Gitu. Kalau misalnya mereka lebih emosional atau mereka ada grup-grupan yang harus lebih dijaga emosinya mereka, atau rasa kekeluargaannya harus lebih dijaga daripada cowok gitu ya. Hal-hal seperti gitu normal lah, ada hari-harinya. Kalau cewek kan ada hari-harinya. Jadi makanya harus ada asisten yang cewek gitu. Kita pas di All Star juga setiap tim All Star ada pelatih ceweknya. Karena ada hal-hal yang sifatnya yang kita tidak akan bisa masuk putri, ke sana ya. Itu. Jadi itu apakah soal psikologis atau biologis, itu hal-hal yang makanya harus ada asisten yang cewek. Makanya kita didik pelatih-pelatih cewek juga gitu. Karena dibutuhkan ke depannya. Setiap tim Liga Pro pasti juga membutuhkan pelatih-pelatih cewek, dan tidak menutup kemungkinan manajer-manajer cewek, kenapa enggak gitu kan. Nah itu sebenarnya harapan yang tadi ya dari guru-guru olahraga, ada yang cewek juga, lisensi itu makin banyak sih pengennya juga. Nah itu kalau tadi di lapangan tuh, sisi board. Pak Teddy pasti ada pengalaman ya Pak? Iya, mengatasi, ini kan manajerial ya, manajerial. Misalnya mengatasi hal-hal semacam tadi lah, letupan-letupan dalam hal ruang ganti atau di kantor lah gitu. Apa yang itu? Apakah tenang aja, diam, atau sama juga mungkin dengan ini harus terlihat qualified di antara anak buah atau letupan-letupan? Karena ada pasti pemain yang ngechat langsung tuh, Pak. Iya, gimana tuh? Iya. Sebenarnya kan yang penting tadi bahwa kompetensi sebagai seorang leader sebenarnya itu yang paling penting, bahwa seorang leader tuh harus bisa membawa timnya di situasi apapun untuk bisa beradaptasi dan menghadapi situasi tertentu. Bisa aja bahwa memang harus keras atau harus marah, tapi juga harus baik dan bisa mengayomi suasana di tim tadi sebenarnya. Jadi bahwa seorang leader memang harus bertarung untuk kepentingan dari timnya, membawa tim bersama-sama untuk suatu tujuan yang memang udah disepakati bersama. Jadi kalau dengar letupan-letupan kayak begitu ada di bawah, biasa aja ya. Saya pernah dengar omongan bagus banget dari Aji Santoso. Mas Aji ini kan saya kenal sejak dia SMA. Dia main di Gajayana dulu, PS Gajayana, klub internalnya Persema, dengan Ralph, satu tim dengan Ralph Aji. Itu salah satu pemain yang meraih potensinya, sama dengan Bima Sakti. Potensinya di sini dia meraih, itu jarang banget pemain bisa meraih potensinya. Biasanya berhenti di sini, entah kenapa, kadang-kadang cedera, kadang-kadang sudah merasa cukup.
sudah merasa hebat. Oh, banyak tuh di Indonesia banyak tuh, banget. udah, Itu. udah cukup ya. Jadi itu Sister baru. Harus ceritain lah. tapi Ada nanti ya. itu Aji Santoso sampai bisa sampai ke betul-betul ininya lah, potensinya. Nah, dia mengatakan jangan besarkan hal kecil, jangan kecilkan hal besar. Oke. Profound tuh. Bagus tuh. Jangan besar-besarkan hal kecil. Itu sering sekali terjadi. Jangan menganggap enteng sesuatu. Bolanya nggak di itu gimana sih ini gimana sih ini. Jangan besar-besarkan hal kecil. Oh aku tadi say hello sama dia nggak say hello sama aku. Jangan besar-besarkan hal kecil. Jangan kecilkan hal besar. Sesuatu yang Jangan kecilkan hal besar. jangan anggap enteng lah ya. Itu saya juga pernah pengalaman, saya nggak ngomong tim mana, tapi saya pingin striker ini nggak dikasih. Aduh pusing dah saya. Siapa yang akan cetak gol nih? Itu karena itu bukan hal kecil. Saya nggak membesar-besarkan hal kecil. Ini hal besar dikecilin. Jadi kita harus ngerti mana yang besar. Oleh karena itu harus ini gitu. Kalau Pak Erick Thohir kemarin dengan STY itu dianggap dia ini hal besar gitu. Oleh karena itu masalah yang ada itu hal besar. Oleh karena itu harus ada perubahan gitu. Itu dari Pak Erick Thohirnya seperti itu, contohnya lah, kita sebagai orang di luar ya melihatnya ya seperti itu. Itu sesuatu yang besar. Komunikasi di antara pemain dan pelatih nggak jalan, pemberitaannya kan seperti itu. Ini bukan hal kecil, ini hal besar. Gitu. Jadi kembali lagi yang tadi cocok-cocokan. Udah ngambil pemain banyak dari Belanda, ya udah sekalian aja pelatihnya dari Belanda. Jangan ambil dari pelatih dari Jerman. Saya latar belakang Jerman, tapi jangan. Mau Klopp diambil, jangan. Ambil Belanda sudah. Karena secara budaya juga ini ya. Iya, jadi cocok-cocokan gitu loh. Itu yang paling mungkin cocok itu dari sana gitu. Jadi kita harapkanlah yang terbaik nanti dengan timnas Indonesia ke depan. Oke. Ada satu dulu pertanyaan terakhir. Apa tuh? Kemarin kita podcast sama salah satu pemain. Ada studi kasus nih coach yang mungkin bisa dikasih saran. Ada pemain potensial jago banget dari kecil main bagus sampai top level di usia sekitar 21-23 udah main di liga jago banget. Target dia dalam hidup adalah bisa menaikkan orang tuanya naik haji dan itu sudah tercapai. Ketika tercapai dia tidak punya tujuan. Dia tidak punya tujuan lagi. Dia akhirnya jadi penurunan mainnya jadi turun terus tuh. Jadi dia berpikir sepak bola ini untuk apa lagi? Karena tujuan awal dia masuk sepak bola adalah menaikkan derajat orang tuanya. Ya itu salah satunya adalah pergi ke haji, mungkin punya rumah. Dia udah tercapai nih di usia 23 tahun. Jadi dia merasa dia udah gak punya tujuan. Dan kalau ditanya ke dia apa yang mau diulang, ya itu yang dia mau ulang. Tujuannya tuh harus lebih besar dari itu. Nah, jika ada pemain seperti itu, baiknya arahnya bagaimana coach? Dan itu bukan satu pemain doang, ada beberapa pemain yang datang ke kami juga. Oh ternyata mentoknya karena ini. Kalau pengalaman saya itu pemain yang tidak meraih potensinya gitu kan. Itu bukan 1-2, itu kebanyakan pemain kayak contohnya aja, saya nggak mau nyebutin nama lah, tapi salah satu pemain bintangnya Papua itu kakak saya ngomong dia masih umur 14 tahun. Ini bakalan main di Jerman nih, kita dapat pemain Papua bisa main di Jerman ini, bakalan main di Bundesliga nih. Enggak, mabuk kakinya kena botol apa segala, modelnya gitulah. Dan itu bukan 1-2 gitu. Yang nggak meraih potensinya. Makanya tadi saya sebutkan Aji Santoso sama Bima Sakti itu secara hormat karena mereka berhasil meraih potensinya. Termasuk maaf ya saya tuh meraih potensinya. Saya nggak sejago kakak-kakak saya. Rainer sama Ralf itu kakak papanya si Claudia tuh main bolanya lebih jago dari aku. Apalagi si Rainer umur 18 tahun, 17 tahun udah direkrut sama San Pauli. Gitu. Iya. Tapi ya kemampuan saya segini, tapi paling enggak saya gapai terus ya. Notok lah gitu loh. Nah, itu yang saya pinginnya pemain-pemain kita itu bisa lebih baik dalam mengatasi itu keuangan setelah main, berpikir jauh ke depan, enggak hanya mikir sekarang. Enggak punya tujuan gimana? Yuk enggak mau punya anak. Nggak mau punya kehidupan setelah sepak bola, mau punya bisnis. Hal besar dikecilkan, dipikir tujuan cuma satu ya. Oleh karena itu, tapi tadi kan saya bilang setengah salah mereka, setengah tapi juga salah nggak ada pendidikannya gitu loh. Makanya akademi
sepak bola Indonesia itu harus dibenerin. SSB itu berbayar, akademi jangan berbayar dong. Dan akademi itu harus terkoneksi dengan klub pro gitu. Jadi kalau saya sih selalu bilang, misalnya Persib nih. Persib punya 100 SSB yang terasosiasikan dengan Persib. Bayar 1 juta per bulan. Sudah dapat 100 juta, sudah dapat 1,2 per tahun. Plus apa lagi? Dia dapat sponsor, udah bisa ngomong ke sponsor bahwa dia punya sekian ribu anak yang menggunakan logonya dia gitu di seluruh Indonesia. Ya berarti nilai sponsornya lebih tinggi dong. Contohnya itu. Iya kan? Nah, keuntungannya untuk Persib apalagi? Dari 100 SSB ini bisa dapat pemain-pemain untuk akademinya. Tinggal sistem scouting, misalnya ngirim 3 per klub. Itu SSB akan seneng banget. Kenapa? Satu, dia dapat pendidikan pelatih. Itu nggak bisa dilakukan oleh PSSI. Terlalu banyak SSB. Ribuan nggak bisa. Harus klub profesional. PSSI maupun nggak bisa gitu. Jadi harus klub-klub profesional yang menjadi PSSI kecil, partnernya PSSI gitu loh, dalam mendidik pelatih-pelatih SSB supaya setara. Itu saya ngambilnya dari mana? Ajax itu Ajax W namanya. Itu Ajax itu punya SSB yang terafiliasi dengan Ajax gitu. Bedanya di Ajax nggak bayar. Kalau kita di sini menurut saya perlu dibayarin supaya akademi itu dapat pemasukan, karena selama ini selalu dikatakan sulit Gak cari duit lah. Ya, gitu loh. Jadi cari solusinya menurut saya sih seperti itu. Selain itu yang paling utama untuk SSB apa? Dia dapat ujung pangkal. Saya bisa ngirimin 3 pemain saya tiap tahun gitu. Bayangin banyak banget yang hubungin saya, Pak, coach di desa saya bagus banget pemainnya, tolong coach lihat dong. Itu ya kayak begitulah. Jadi itu caranya untuk lebih bisa menyaring lah ya. Menyaring, kemudian SSB juga merasa ada koneksi dengan yang di atas gitu loh. Kalau masukan saya sih seperti itu. Itu untuk cowok ya. Kalau untuk cewek kembali ke tadi, kita masih bikin sistemnya dulu ya. Bikin ekosistemnya. Karena kita udah belajar dari cowok supaya karena ini sistemnya berantakan. Jadi karena ini dimulai dari nol, yang cewek kita harus bikin fondasinya dulu, yang sistemnya dulu yang benar. Supaya mau 100 tahun lagi ya orang sistemnya benar kok gitu. Jadi aman. Jadi jangan protes-protes Anda. Ini protes-protes. Nah, apalagi perasa apa gua enggak pernah protes. Iya. Tapi hari ini lengkap banget ya, kita bahas sepak bola wanita, kita bahas pembinaan, kita bahas sistem tata kelola yang biasa saya bilang ya, tata kelola usia muda. Sistemnya kita bahas semua lengkap ya. Detail. Benar Brandon berarti ya. Lengkap ya di bagus. sini. Enggak, saya mantau sejak baru mulai. Jadi view-nya masih sedikit. Tapi saya lihat kalian berdua punya hati, punya antusiasme. Makanya ngobrolnya kan jadi enak. Karena orang bola beneran gitu loh. Bukan cuman kerja. Nah, itu harus kita ini kerja tapi ada hati gitu. Passion. Harus ada passion lah supaya kerjanya benar. Oke. Tapi saya mau ganti partner. Waktu pegang Persema, statistiknya gue itu. Statistik apa? Aku pegang yang di Bandung, kan ada tim statistik tuh. Satu orang pegang 2 coach dulu. Salah satunya aku pegang Persema. Sama Persibo dan Persibo Bantul aku pegang 3 tim waktu itu. Persema itu tuh. IPL statistik dulu. Yang Gajayana. Iya. Baju putih merah. Kasan Soleh. Itu si Brandon waktu kecil, dia umur 3 kelas 3 tuh. Maaf ya Brandon ya, jangan nonton ini. Matikan sudah. Nanti papa dimarahi lagi. Karena cerita-cerita Brandon. Dia kelas 2 apa kelas 3 SD. Guru bahasa Indonesianya bilang, sebutkan nama Indonesia yang dimulai dengan S. Siswanto. Langsung pemain-pemain semua, pemain Persema. Soleh Kasan. Pinter sama dia diputer. Abis itu Persekapas ya. Kasan Siswanto. Ini itu dulu baru ke Malang. Iya, maksudnya generasi Sutaji. Itu Brandon tuh langsung guru bahasa Indonesia ngerti bola. Jadi Pak Gusti itu. Jadi dia ketawa. Dia cerita sama saya. Saya tadi tanya di kelas, Brandon langsung jawab Sutaji. Siapa? Sutaji. Semua pemain-pemain Persema disebutkan semua. Pak Teddy gak ada rencana untuk ya mungkin
di sepak bola putra lagi. Pak pegang Liga 4 mau nggak Pak? Maksudnya di masa depan gitu ada pengen lagi setelah melihat hiruk pikuk dan segala macam permasalahan yang ada, apakah ada punya passionate untuk kembali kepada Saya fokus di pengembangan. Itu sudah. kata lain artinya saya sudah tobat. Udah nggak mau lagi, udahlah, udah pusing. Kita punya hadiah buat Kita punya kedua hadiah. bintang tamu, kita bacain satu-satu dulu ya. Ya. Yang pertama. Ambil satu dulu, Mas. Nah, ini dia pegang satu. Saya Coach pegang Timo dulu, Coach Timo. Nah, Coach Timo Snowman. Scheunemann. Saya masalah memang di vocabulary. Justin aja salah kemarin ngomong. Oh, dia salah. Salah. Dia sering koreksi-koreksi Itu, saya. iya itu apa lidah Belanda itu. Snowman. Scheunemann. Scheunemann. Scheu. Scheunemann. Scheu. Scheu. Ya, mantap Scheunemann. Mantap. Bastian. Schweinsteiger. Mantap. Schweinsteiger. Iya. Apa tuh? 29 Indonesia. Oke. Timo Scheunemann. Scheunemann. Coach. Verified. Tegas. Top. Yes. Disiplin. Hormat. Tepat waktu. Oke. Sepak bola putri. Mantap. Dan love bersama. Silakan. Mantap sekali. Terima kasih banyak. Tanda tangan. Aduh, iya. Thank you, keren ini. Panjang di situ. Ada yang buat Timo pulang juga, Coach, aman. Oh, ada yang dipajang, ada yang dibawa Iya. pulang. Satu lagi. Silakan dibaca Coach Ripan. Teddy Cahyono. Nomor 4. Bos. Bos, hormat sepak bola putri, love, nggak panikan. Yoi, tenang. Iya, benar. Betul. Benar. Nggak terbaik, nggak panikan. Terukur, Iya. makanya terukur. Persib, Sip. olahraga. Ada. Sepak bola oke, putri oke. dan Dan olahraga. olahraga. Ini atlet pedal. Atlet pedal juga ya. Kalau disuruh main Oh, badminton juga. badminton juga. Semua olahraga emang. Pagi-pagi apa? Plank. Perut aman bos, nggak kayak kita. Perut. Silakan Pak Teddy Fit. tanda tangan juga. Di mana nih? Bebas, Coach. Ya. Gantian aja. Sorry. Tuh, oke. Shoy nama. Milke Suka. Siapa? Apa itu? Itu gula aren dulu. Waktu ke Jerman susah banget membuat orang Jerman mengerti. Suka. Suka. Gula aren, palm Suka. Silakan Pak. Palm suka. Palm Suka. Palm suka. Palm Suka. Sehr gut. Susah banget. Kau pernah ke Jerman? Kopi gula aren pernah. Pernah Jerman. Kelas memang, Mamat Alcacer deh. Jadi preman Frankfurt. Teman Frankfurt. Di depan stasiunnya jadi preman depan stasiun Frankfurt. Belajar siapa? Anda Dortmund. Iya. Ada saya juga punya Hamburg. Hamburg saya punya. Kalau ke Dortmund harus cari museum sepak bola. Dan kalau ke museum sepak bola di Dortmund, itu museum sepak bola secara general ya. Itu nggak cukup setengah hari, bayangin. Kakak saya barusan ke sana siang, terus tutup, dia nyesel banget nggak datang dari pagi. Harus seharian. Museum ya. Museum se-interesting itu. Dortmund. Dortmund. Itu selain BVB banyak. Ya itu bukan kalau misalnya BVB ada sendiri. Ini museum sepak bola Beda lagi. in general. General ya. Iya. Saya lihat latihan dari jauh sih. Siapa? Latihannya Karl Jena. Anda kan tahu klub itu, Karl Jena. Carl Zeiss Jena. Jena. Gak paham kan? Aku ke Berlin. Di Jena. Jerman Timur tuh. Iya. Perbatasan dengan Leipzig. Oi. Gak paham. Leipzig tuh. Dia terlalu terkontaminasi Belanda itu. Enak aja. Justin Saya itu. Jerman, saya Saya ke Mantap. Olympia Ini. Stadion. Saya ke Lothar Olympia Matthäus Stadion. Klinsmann. Ya, mantap. Schweinsteiger, Philip Lahm, bro. Sebastian Inter Milan, bukan AC Milan toh? Oh, Juventus. Oh, Juventus. Musuh. Oh gitu ya? Sebastian Dassler. Anda. Dassler. Anda iya. Sama ini siapa? Hoffman. Hoffman. Sama kemarin yang back Juve udah enggak tahu. Hoedes. Hoedes Juventus dia. Oh, Hoedes. Jauh banget ya? Apa tadi? Ya wes awuren ae. Awuren. Royce. Reus. Oke.
Kalau begitu terima kasih banyak Coach Timo, Pak Teddy. Makasih. Yang penting sehat-sehat selalu. Thank you. Bahagia dalam segala yang dikerjakan, semoga bahagia ya. Jangan sakit-sakitan dulu. Sepak bola masih banyak nih yang PR-nya. Masih 10 tahun lagi nih. Amin. Istirahat yang cukup pokoknya. Kalau begitu saya membatalkan diri pamit. Saya Ripan Pradipta pamit. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Teddy dan juga Coach Timo Showman. Podcast 77 Ceretan kisah seru Update dari berbagai sudut Teman setia Sobat Sporty